Bab 1241. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Pertarungan itu pecah dengan cepat dan berakhir lebih cepat. Qi Feng, Raja Dewa dari keluarga burung berkepala 9, dipukuli habis-habisan di sekujur tubuhnya. Darahnya mengalir deras dan matanya penuh kebencian. Dia pergi bersama Raja Dewa berambut putih itu. Kunlong sangat menderita. Kepercayaan dirinya hampir runtuh dan terpukul. Dia tetap kalah dalam duel yang adil ini. Qi Feng, Yun Tuo, dan Kunlong semuanya pergi, meninggalkan tempat berlumuran darah, yang mengejutkan para monyet, Xiao Yao, dan Peng Wanli. Yang membuat mereka heran, Cao De diam-diam mengumpulkan sepotong besar daging punggung Kunlong. Dia bahkan melihat sekeliling di medan perang untuk melihat apakah ada daging dan darah yang terpotong antara burung berkepala 9 Qi Feng dan naga berkepala 3 Yun Tuo. Masalah ini benar-benar memalukan dan merepotkan. Monyet itu pernah mulai meragukan hidupnya. Dia tidak punya dasar di hatinya dan bertanya kepada Qi Feng dengan marah, semua orang ingin menang dan tidak ada yang akan menyerah. Ledakan. Di medan perang Raja Dewa, Mi Hong berakhir. Perang itu cukup berdarah dan tragis. Itu lebih baik daripada tubuh kera bertelinga 6 yang tidak buruk. Setelah dikalsinasi dalam tungku surgawi, tubuhnya sekarang berwarna keemasan, bulunya redup, dan darahnya mengalir. Dia dipaksa untuk kembali ke leluhurnya, tetapi dia masih terluka. Dia bertemu dengan lawan yang kuat, tikus waktu. Keduanya bertarung satu sama lain dan seimbang, yang mengejutkan semua penonton. Dia tidak bisa menahan napas dan menonton dengan saksama. Semua orang tidak menyangka akan ada makhluk seperti tikus waktu. Tikus sangat lemah, tetapi setelah makhluk terendah ini berubah karena kecelakaan, bakat yang bisa didapat dewa hampir tak terkalahkan. Secara tidak sengaja menelan seberkas sumber cahaya di gua prasejarah, yang dapat menggunakan energi waktu. Ini terlalu mengerikan, itu dapat dengan mudah mengambil nyawa yang kuat. Ketika tiba saatnya, setiap evolusionis harus berubah warna dan sakit kepala. Untungnya, Mi Hong Tianzong sangat kuat. Ia menggerakkan keenam telinganya bersamaan, menyimpulkan pendengarannya hingga ekstrim, dan dapat mendengarkan suara lawannya. Ketika ia mencapai titik ini, ia sudah dapat dianggap sebagai jantungnya. Ia dapat mengantisipasi peluang pertama musuh dan mengambil inisiatif. Oleh karena itu, ia menghindari kekuatan waktu beberapa kali dan menghindari pembekuan waktu, yang dapat dikatakan telah menghindari situasi yang tak terhindarkan. Jika tidak, dalam domain waktu ini, semuanya diam, bahkan jika Anda memiliki postur yang unik. Begitu Anda jatuh, jika Anda tidak memecahkan metode rahasia, Anda hanya dapat melihat diri Anda terbunuh, tetapi Anda tidak dapat bergerak. Setelah tikus waktu mengayunkan tongkat pembunuh seperti itu sekali, ia tiba-tiba kehilangan vitalitasnya. Jika ia gagal melukai lawannya, ia menjadi sangat pasif dan tidak dapat lagi menggunakan energi waktu. Bang! Akhirnya, Mi Hong meninju tikus waktu itu, membuatnya menjerit, terbang keluar dan kehilangan efektivitas tempurnya. Mi Hong sendiri juga terluka, terkoyak, dan berdarah. Perang ini sangat sulit, dan tidak mudah baginya untuk menang. Namun, tidak ada yang menertawakannya, dan banyak yang bersorak dan memberi penghormatan kepadanya. Tidak peduli siapapun yang bertemu dengan makhluk waktu, dia akan merasa kedinginan. Makhluk semacam ini sangat langka, tetapi hukumnya hampir tak terkalahkan. Hanya evolusionis vertikal sejati yang dapat memecahkannya. Pada saat ini, orang-orang di Kam yang bermusuhan di medan perang tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Mereka menunjukkan rasa hormat mereka kepada Mi Hong, dan beberapa bersorak dan mengenalinya. Postur normal Mi Hong adalah tubuh manusia, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi tubuh leluhur, dengan cahaya keemasan yang melonjak dan bulu yang berkilau, dan aliran darah dan gas dari Raja Dewa, yang sangat kuat. Dong dong dong, gendang berdenting dan pertarungan terus berlanjut. Ada terlalu banyak orang di medan perang. Ada banyak ahli di tiga kubu. Mereka semua adalah orang kuat dari semua kelompok etnis. Di daerah ini, awan dan kabut mengepul, orang-orang padat, dan medan perang dipenuhi oleh para ahli dari semua kelompok etnis. Bendera besar setinggi langit mengeluarkan suara dan berdiri di antara langit dan bumi. Permukaan bendera dan awan terhubung satu demi satu. Ketika bergetar, ia meraung dan mendistorsi langit. Dalam 2 hari terakhir, daerah yang dulunya terlarang ini telah menjadi tempat pertempuran yang menentukan,
dengan teror yang tak terbatas, seperti tentara surgawi yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini dan berkumpul di medan perang. Di arah Kamzanzu di selatan, seorang pria seperti iblis memenangkan permainan. Dia adalah master keluarga Yaxian. Di kamp ini, ada banyak elit Yaxian. Pada saat ini, Yingwudi sangat bersemangat, panas darah melonjak, dan saya tidak sabar untuk segera berakhir. Di sampingnya, ada dua wanita berambut perak, semuanya tak tertandingi, bagaikan peri yang menghadapi debu. Yang satu adalah peri yang diturunkan pangkatnya, anggun dan bersih, setenang peri bulan. Yang lainnya adalah Ying Xiao Xiao, seekor lori kecil berambut perak yang sudah lama tidak dilihat Chu Feng. Dia telah tumbuh dewasa, matanya cerdas, dan dia sedang mencari sesuatu. Dia dulunya sangat bersemangat, tetapi sekarang dia sedikit pendiam, bahkan dengan sedikit kesedihan. Setelah bertahun-tahun, apakah pria itu akan muncul lagi? Bisiknya. Di sebelahnya, kakak laki-lakinya Yingwudi terkejut ketika mendengar ucapan itu. Dia secara alami memikirkan semua hal di dunia bawah. Sekarang dia berada di negeri asing, tetapi dia sudah terbiasa dengan itu. Ini akan menjadi tempat mereka bangkit. Tetapi beberapa orang dan beberapa hal tidak dapat dilupakan sama sekali. Chu Feng, pedagang manusia pada masa itu, iblis besar, ada apa sekarang? Yingwudi bertanya-tanya apakah lelaki tua di dunia bawah itu baik-baik saja dan apakah dia dapat memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Dia hanya mengangguk dan memikirkan banyak hal dalam sekejap. Dia berbisik, ini adalah matahari. Ada terlalu banyak orang kuat. Bahkan jika dia dapat datang dengan aman, sulit untuk memiliki postur seperti itu ketika dia berada di dunia bawah. Jika dia ingin bertahan hidup di bawah matahari, dia harus belajar menahan diri terlebih dahulu. Ada terlalu banyak kesombongan alami. Orang-orang yang dulunya luar biasa di dunia bawah akan dikalahkan di sini. Semua pahlawan di dunia ada di sini. Jika kekuatannya cukup kuat untuk menjadi terkenal dalam Perang Dunia Pertama, dunia akan mengetahuinya. Yingwudi membuka mulutnya. Dia sangat terlibat dan menatap medan perang dengan sepenuh hati. Dia ingin berpartisipasi di dalamnya. Pada saat ini, rambutnya berkibar dan matanya panas. Terlalu banyak orang datang ke medan perang tiga pihak. Tidak diragukan lagi bahwa beberapa teman lama Chu Feng juga mulai muncul. Di arah Hezu di barat, ada seorang pemuda yang sangat anggun, dengan gaun putih bulan dan kipas lipat di tangannya. Di sana, ia bernyanyi dengan suara yang dapat didengar, biara bunga persik di benteng bunga persik, peri bunga persik di bawah biara bunga persik. Aku adalah generasi yang berbakat dalam percintaan. Namaku Elfe Bohu. Jika Dong Dahu ada di sini, ia akan cemburu dan bekerja keras bersamanya. Selain itu, di kamp ini, ada seorang gadis yang sangat cantik dan sangat mirip dengan Lin Nuo. Lebih jauh lagi, di zona yang bukan milik kamp manapun, ada juga sekelompok besar orang dari organisasi gelap bawah tanah. Seekor sapi tua berubah menjadi manusia, menyisir punggungnya yang besar, memakai kacamata hitam besar, dan mengepulkan asap dengan cerutu setebal wortel di mulutnya. Ia sangat besar dan tingginya 1 atau 2 kaki. Di lehernya duduk seekor lembu mang kecil, hampir sama bentuknya dengannya, dengan punggungnya disisir, cerutu di mulutnya, dan kacamata hitam, tetapi sekarang ia sudah remaja, dan ia cukup muda. Orang-orang kuat dari pasukan bawah tanah ini semua tahu bahwa bentuk sapi tua itu diukur oleh putranya. Kelompok orang ini berasal dari organisasi yang ditinggalkan di zaman kuno. Sekarang mereka datang ke sini dengan sekelompok pemburu gelap yang berjalan di area abu-abu, dan juga ingin mencari peluang untuk memasuki tempat rahasia. Lebih jauh lagi, ada seorang wanita dengan penampilan anggun dan mata yang cerah. Dia melihat sekeliling medan perang. Dia ingin menemukan sesuatu. Dia memegang payung untuk menghalangi matahari yang terik. Harus dikatakan bahwa dia sangat cantik. Jika salju memantulkan cahaya pagi dan air musim gugur berlama-lama di bawah sinar bulan, dia memiliki temperamen yang luar biasa dan tampak seperti peri. Nona, kami telah menyaksikan perang untuk waktu yang lama. Tidak ada master tingkat benih yang memenuhi karakteristik orang yang Anda gambarkan. Seseorang datang untuk melapor. Ini dari darah langsung keluarga Zhou. Para wanita itu sangat mengharukan. Ada banyak ahli di dekatnya untuk melindunginya. Jika Chu Feng muncul di medan perang dan memiliki mata emas, dia akan melihat tubuh aslinya, yaitu gadis Si yang secara keliru memasuki dunia bawah. Keluarga Zhou, yang telah lama ada sejak zaman kuno dan menempati urutan ke-6 di Yangjian,
selalu berdiri kokoh dari prasejarah hingga sekarang. Itu adalah keluarga abadi. Sudah bertahun-tahun aku tidak mendengar kabar darinya. Apakah kamu belum datang? Apakah semuanya baik-baik saja? Dia menatap medan perang dengan kekecewaan. Nona, siapa yang kamu cari? Di belakangnya, seorang pria kuat bertanya dengan suara rendah. Temukan iblis, penjahat yang tidak tahu malu, kata Zhou Xi. Di sampingnya, beberapa pria kuat tiba-tiba membuka mulut mereka dan tidak tahu harus berkata apa. Terutama kedua lelaki tua itu menjadi hitam. Mereka ingin mengatakan bahwa kamu adalah nona dari keluarga Zhou dan Mutiara yang menarik perhatian semua pihak. Bisakah kamu mengatakan itu? Orang yang kamu cari adalah iblis, penjahat. Yin dan yang dipisahkan seperti ini. Tidak bisakah dia benar-benar masuk? Gadis si berbisik, mengabaikan suasana hati orang-orang ini, meskipun dia memiliki keyakinan tertentu pada Chu Feng dan berpikir dia akan hidup dengan baik dan memiliki hari untuk bertemu, sulit untuk menentukan kapan akan bertemu lagi. Dunia bawah dan matahari terpisah, seperti parit alami, yang sulit untuk diseberangi, dong dong dong. Di medan perang, genderang mengguncang langit dan pertempuran itu sengit. Namun, mereka yang bisa berakhir adalah semua jenis tokoh Tianzong. Mereka adalah master tingkat benih yang sedang bertarung. Ini adalah kesempatan untuk bangkit. Ini dikenal di seluruh dunia dalam Perang Dunia I, dan ini juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan takdir dan memanen bahan-bahan alami di tempat rahasia. Di medan perang, perburuan bendera besar, dan para biarawan tidak terbatas. Mereka semua berkumpul di sini dan terlibat dalam pertempuran judi yang mengejutkan. Di medan perang, genderang mengguncang langit, pembunuhan berlangsung sengit, dan sejumlah besar biksu dari semua negara berkumpul. Namun, di belakang Kam Yongzu, beberapa orang cukup tenang. Chu Feng sedang menyendiri dan tidak ikut bersenang-senang. Leluhur, apakah kamu masih saudara yang pemarah? Sekarang kamu bisa bermeditasi dalam situasi ini. Gaya ini tidak sesuai dengan hari-harimu. Jangan terburu-buru untuk ikut berperang. Raja Dewa Tua yang datang untuk merekrut Cao De sesuai dengan perintah guru surgawi tiba. Dia marah ketika melihat Chu Feng minum teh dan diam-diam membaca catatan para orang bijak sebelumnya. Dia tampak tenang. Apa yang terjadi di depan? Cao Blackhand masih mencicipi teh. Terlalu santai untuk mengolah kultivasi diri di sini. Kalah dalam pertempuran, Chu Feng mendongak dan bertanya dengan heran. Gua di tenda ini benar-benar sunyi, dengan tanaman merambat bersinar, esensi spiritual menyebar, hutan bambu ungu bergetar, gemericik musim semi yang jernih, dan rasa kelahiran. Raja Dewa Tua itu sangat cemas. Setelah mendengar ini, dia marah. Dia benar-benar ingin menjemput Cao De dan pergi, tetapi dia menahan dorongannya dan tidak mudah bergerak, karena ini adalah kuil Tao sementara Yu Sang Tianzun. Yang lebih penting, Cao Heishu akan diundang untuk bertarung berikutnya. Kita harus menghormatinya dan mengandalkannya untuk membalikkan keadaan. Leluhur, kamu benar-benar keluar dari debu. Apakah kamu hampir abadi? Apakah kamu tahu bahwa kepala orang-orang hampir dipukul menjadi kepala anjing di medan perang? Apakah kamu masih ingin membaca? Alam suci hampir musnah. Kunlong telah terputus. Kamu belum melewati jalan itu. Chu Feng meminta Raja Dewa Tua untuk duduk dan secara pribadi membawakannya teh kungfu, yang sangat hormat, dan kemudian menghela nafas. Di mana Raja Dewa Tua punya waktu untuk minum teh? Dia ingin meraih kerah bajunya dan langsung mengambilnya. Teh yang disebut dewa itu ditelannya. Pergilah, dia mendesak. Bukannya aku tidak pergi, tetapi aku mati ketika aku pergi. Chu Feng merasa malu. Dia mengeluarkan surat berdarah dan memberi isyarat kepadanya. Seseorang mengirim surat berdarah yang mengancamnya dengan kematian dan ingin membunuhnya. Kata-kata di atasnya berdarah dan belum mengering sejauh ini. Bukannya aku tidak akan pergi, tetapi surat berdarah ini memiliki asal-usul yang hebat. Aku benar-benar ragu bahwa begitu muncul, leluhur dari keluarga tertentu akan membunuhku. Chu Feng mengatakan kepadanya bahwa dalam setengah bulan terakhir, seseorang harus menyerangnya secara diam-diam. Jika Yu Sang Tianzun tidak ada di sini, dia mungkin dalam bahaya, jadi dia benar-benar tidak ingin pergi. Setelah mendengar pidato itu, Raja Dewa Tua tampak serius. Ini adalah bagian belakang medan perang. Apakah ada yang berani menyerang Cao De? Pasti masalah besar. Dia menatap kop surat berdarah itu, memperlihatkan warna yang bermartabat. Darah itu bersinar. Darah itu tidak mengering selama berhari-hari. Dia mengatakan beberapa kebenaran dengan sangat jelas.
Dia berbalik dan pergi, dengan surat berdarah untuk membalas hidupnya dan melaporkannya dengan jujur. Chu Feng berkata di belakang, aku hanya ingin jaminan. Klan burung berkepala 9 akan meletakkan prasangka mereka terhadapku. Ketika mereka tiba di medan perang, mereka akan sepakat dengan dunia luar. Kemudian aku akan bergegas ke medan perang tanpa syarat. Raja Dewa Tua itu memberi sedikit makanan, lalu pergi dengan cepat. Di medan perang, wajah Dewa Tua itu berubah dan berubah ketika dia mengetahui tentang situasinya. Dia melihat alat tulis bernoda darah dan kata-kata pembunuhan yang menakutkan di atasnya. Hatinya gelisah dan ingin marah. Pada saat yang sama, tubuhnya sedikit dingin. Dia sangat merasakan dominasi dan kesulitan dari keluarga burung berkepala 9. Akhirnya, dia marah. Meskipun dia takut pada klan burung berkepala 9, dia tidak benar-benar takut. Di belakangnya berdiri penguasa Kam Yongsu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bahkan jika makhluk purba, di daerah terlarang ke-11 keluar sendiri, penguasa Yongsu dapat menghentikannya. Pada saat berikutnya, Tianzun Tua Qirong bergerak. Begitu dia menghindar, dia tiba di suatu tempat yang dipenuhi awan yang kacau. Itu adalah daerah khusus di medan perang. Di sana ada Tianzun, monyet tua ada di sini, leluhur kurus dari keluarga Tao juga ada di sini, dan ada orang kuat lainnya di langit. Tentu saja, leluhur dari keluarga burung berkepala 9 juga ada di sini. Qirong tidak mengatakan apa-apa dan menyerahkan surat ancaman pembunuhan. Apa maksudmu? Leluhur dari klan burung berkepala 9 menunjukkan warna yang berbeda. Biarkan Cao De pergi. Jangan ganggu dia untuk saat ini. Aku ingin dia bertarung, kata Qirong dengan suara yang dalam. Apa maksudmu? Leluhur dari klan burung berkepala 9 memiliki wajah yang muram. Dia merasa untuk pertama kalinya bahwa darah pada kop surat itu milik klan burung berkepala 9 dan milik cicitnya Chi Feng. Dia tahu bahwa Chi Feng baru-baru ini mengirim tentara yang mati untuk membunuh Cao De terlepas dari segalanya. Beberapa orang terus berkeliaran di sekitar area perkemahan, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk memulai. Jika Anda benar-benar ingin bertindak gegabah, itu pasti akan menyebabkan serangan kejam Yusang. Yang lain menunjukkan warna yang berbeda, terutama leluhur kera bertelinga 6 menepuk meja dan berkata itu terlalu berlebihan. Apakah Anda ingin menggertak yang kecil dengan yang besar? Sungguh memalukan. Dia hampir mengulurkan jarinya dan menunjuk hidung leluhur keluarga burung berkepala 9. Pada saat ini, Mi Hong, Chi Feng dan raja-raja dewa lainnya datang untuk menyambut mereka. Mereka juga datang ke sini untuk memahami situasi, karena mereka merasakan gejolak emosi leluhur mereka. Ketika mengetahui situasi tersebut, Mi Hong, raja dewa, menjadi sangat marah. Dia menunjuk hidung Chi Feng dan berkata, apakah kalian burung berkepala 9 terlalu sombong? Apakah kalian ingin membunuh orang-orang kalian sendiri dan menghancurkan orang suci yang hebat pada saat kritis? Apakah kalian dengan sengaja mendanai musuh? Apakah kalian ingin mengirim 10 tempat rahasia? Dia sangat marah sehingga dia segera menimbulkan banyak gelombang, yang didengar oleh para evolusionis dari semua ras di kejauhan. Siapa yang kalian bicarakan? Di mata Chi Feng, Raja Dewa, sengatan listrik dingin, warna darah dan rambut panjang berkibar, saling berhadapan. Itu kalian, klan burung berkepala 9 terlalu buruk. Apakah kalian benar-benar berpikir kalian dapat mendikte dan mengatur dunia dari area terlarang? Mi Hong berkata dengan keras, kalian telah mengirim orang mati untuk membunuh Cao De akhir-akhir ini. Kalian juga telah menulis kop surat berdarah untuk mengintimidasi siapa. Kalian ingin membunuh Cao De di saat kritis. Jangan menyangkal bahwa darah itu milikmu. Jika kalian tidak percaya, silakan tanyakan kepada para tetua dari semua negara untuk memverifikasinya. Suara Mi Hong begitu keras sehingga sejumlah besar evolusionis di Kam Yongsu mendengarnya samar-samar. Meskipun para ahli dari semua kelompok etnis di medan perang tidak terbatas, padat dan berisik, suara Raja Dewa masih melewati area yang luas dan terdengar oleh banyak orang. Untuk sementara waktu, banyak orang menunjukkan keterkejutan. Orang-orang sangat merasa bahwa klan burung berkepala 9 terlalu mendominasi. Apakah benar-benar mendominasi untuk membunuh siapapun di kam perusahaan ini? Sedikit berlebihan, bukan aku, Chi Feng membantah. Chi Feng, Raja Dewa, merasa dirugikan. Meskipun dia memerintahkan beberapa orang mati untuk berkeliaran, dia sama sekali tidak melakukannya. Yuyu masih di sana dan tidak berani melakukannya. Begitu dia menangkap kaki kuda, dia akan
Melawan dengan sangat tajam, diperkirakan banyak orang akan mati. Terlebih lagi, Qi Feng yakin bahwa dia sama sekali tidak memiliki alat tulis berdarah tulisan tangan. Dalam hal itu, dia terlalu sombong dan memberi orang kesan sombong dan mendominasi. Namun, dia segera menjadi seperti dua kacang polong. Dia mengatakan bahwa ini benar-benar darahnya, yang seperti napas. Mi Hong yakin bahwa ini adalah darah asli Raja Dewa Qi Feng. Dia tidak bisa melarikan diri. Pihak lain terlalu buruk. Dia benar-benar sombong. Pada saat ini, Raja Li Jiuxiao juga datang. Dia juga membuka mulutnya dan memastikan bahwa ini adalah darah Qi Feng dan milik keluarga burung berkepala 9. Itu benar sekali. Dunia luar gempar dan mendesah bahwa klan burung berkepala 9 memang keterlaluan. Bahkan Cao De, yang sangat berguna dalam perang judi yang terkenal di dunia, ingin dibunuh. Itu benar-benar bukan kesombongan dan kedengkian biasa. Ini hanyalah kemakmuran bagi yang patuh dan kematian bagi yang memberontak, yang membuat mereka tidak memiliki akhir yang baik. Bangsa ini terbiasa menjadi superior. Monyet tua itu marah. Kali ini, dia secara pribadi menunjuk leluhur dari klan burung berkepala 9, dan ludah serta bintang-bintang berceceran di mana-mana. Mi Hong dan Li Jiuxiao juga marah dan memarahi Raja Dewa Qi Feng. Beberapa hari yang lalu, ketika dia pergi mengunjungi Cao De bersama Peng Wanli dan Xiao Yao, Zheng baru saja melihatnya berlatih kaligrafi. Itu adalah surat berdarah. Tentu saja, Cao De mengatakan bahwa dia berlatih kaligrafi. Saat itu, beberapa monyet juga tertawa dan mengatakan bahwa dia buatan. Pada saat ini, monyet, Xiao Yao dan Mi Qing saling memandang. Mereka yakin bahwa apa yang disebut surat kematian itu dipalsukan oleh Cao De sendiri. Monyet itu menyeringai. Kakaknya marah dan memarahi Qi Feng. Itu benar-benar merugikan burung berkepala 9. Cao Heishu bukanlah apa-apa. Mengapa dia memiliki darah raja burung berkepala 9? Peng Wanli bertanya-tanya. Terakhir kali, setelah memakan punggung naga yang direbus, tidakkah kamu melihat pencuri itu bersinar di matanya dan mencari-cari daging dan darah Raja Dewa Qi Feng? Monyet itu menebak kebenarannya untuk pertama kalinya. Beberapa orang tercengang. Cao De yang memalukan ini benar-benar bukan orang baik. Dia siap melakukan kejahatan saat itu. Dalam kabut yang kacau, beberapa leluhur saling menekan dan meminta leluhur dari keluarga burung berkepala 9 untuk berhenti dan tidak menyerang Cao De lagi. Leluhur dari klan burung berkepala 9 akhirnya mengerutkan kening dan mengangguk tanpa suara. Kemudian dia memarahi Qi Feng dan memintanya untuk mundur dan merenung. Qi Feng tampak bingung dan merasa sangat dirugikan. Tidak ada tempat untuk bernalar. Bahkan leluhur keluarga mereka mengira dia yang melakukannya. Dia sedikit terganggu. Dia pergi dari sana dan berpikir sejenak sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, Cao De, pasti kamu, bocah kecil. Untuk beberapa saat, dia dalam suasana hati yang buruk dan benar-benar tidak ingin membunuh. Karena Cao De memiliki kebiasaan buruk memanggang musuh, dia mungkin telah mengumpulkan darah Raja Dewanya. Pertarungan terakhir dengan Raja Li adalah satu-satunya kekalahannya. Tampaknya ada darah yang terciprat ke tanah. Diperkirakan Cao De menggunakannya untuk menemukan sisa darahnya di bawah tanah. Qi Feng hampir gila. Dia benar-benar ingin menembak Cao De dengan gegabah. Bajingan ini begitu penuh kebencian sehingga dia memanggang sepupunya dan berani menanam darah aslinya. Itu tidak tahu malu dan buruk. Kemudian, Qi Rong, sang guru surgawi, mengirim pesan untuk memperingatkan semua orang agar tidak bertengkar di dalam hati. Siapapun yang berani saling membunuh pasti akan membunuhnya, tidak peduli dari keluarga mana dia berasal. Semua orang tergerak. Orang-orang tahu bahwa ini melindungi Cao De. Secara pribadi, Qi Rong, sang guru surgawi, memperingatkan Qi Feng untuk tidak main-main, yang hampir memuntahkan seteguk darah dan mencekik luka dalam. Kegembiraan Qi Feng karena memenangkan tempat rahasia langsung berkurang. Dia merasakan sakit paru-paru dan nafsu makannya sakit. Terutama ketika dia melihat seseorang mengundang Cao De ke medan perang, dia ingin memuntahkan darah lebih banyak. Qi Rong menyebutkan dengan samar bahwa jika sesuatu terjadi pada Cao De, itu akan langsung dihitung pada keluarga burung berkepala 9. Chu Feng meninggalkan celah dan bergegas ke medan perang. Dia sudah tahu bahwa Qi Rong, Kaisar Surga, akan melindunginya di depan umum. Jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi kesalahan keluarga burung berkepala 9. Qi Feng, aku sama sekali tidak merasa bersalah.
Kamu ingin membunuhku. Sekarang ikat baskom kotoran di kepalamu, itu tidak salah. Chu Feng berkata dalam hati bahwa dia cukup puas dengan hasilnya. Dia menambahkan jaminan yang berat untuk dirinya sendiri sebelum pergi ke medan perang. Sangat penting untuk membuatnya merasa tenang. Sekarang, selama dia mengalami kecelakaan, diperkirakan semua orang akan berpikir bahwa klan burung berkepala 9 yang melakukannya, dan mereka tidak berani main-main dalam waktu singkat. Chu Feng muncul dengan senyum yang sederhana dan jujur. Dia tampak seperti mematuhi perintah dan bermain kemanapun dia menunjuk. Dia sedang dalam perjalanan. Tentu saja, dia juga menepuk dadanya dan mengatakan bahwa burung berkepala 9 bukanlah apa-apa. Dia selalu ingin menyakitinya. Qirong mengangguk dan mendesah diam-diam. Tampaknya dia benar-benar temperamen yang nyata, beberapa jujur dan mudah tersinggung, dan kemudian dipuji di depan umum. Ah puff. Di kejauhan, Chi Feng, Raja Dewa, menyemprotkan seteguk darah tua. Bajingan ini memarahi keluarga burung berkepala 9 di depan umum dan dikatakan jujur. Aku akan pergi ke pamanmu. Cao De, dasar bajingan berhati hitam dan berparu-paru hitam, jangan jatuh ke tanganku. Cepat atau lambat, kau akan lebih buruk daripada mati. Chi Feng bersumpah bahwa wajahnya dingin dan tidak berperasaan. Pada saat ini, pertempuran antara orang-orang suci sangat sengit, tetapi pertempuran itu hanya terjadi di Zanzu Selatan dan Hezu Barat. Adapun Kam Yongzu Timur, karena Kunlong terputus dan kedua mayat dipisahkan, tidak ada yang berani berakhir, karena mereka lebih buruk daripada Kunlong. Kam Yongzu satu demi satu abstain dan menyerah berjudi. Sekarang hanya ada 2 tempat terakhir yang tersisa. Jika Cao De tidak datang lagi, dia akan segera keluar sepenuhnya. Baiklah, giliranku untuk bertanding dengan penguasa timur. Apakah ada saudara Tao yang menghadapi akhir? Jangan ragu untuk berkomentar. Baiklah, jika tidak ada saudara Tao, tidak apa-apa untuk memiliki seorang adik perempuan. Siapa yang akan bergabung denganku di jalan? Kita berlatih bersama, saling membantu di perahu yang sama, dan mencapai sisi lain kehidupan. Seorang pemuda di Zanzu di selatan berteriak bahwa dia sangat sembrono dan meremehkan Master Benih dari Kam Yongsu. Dia mengatakan bahwa jalan Gongshen dan berlatih Freemasonry sebenarnya berbicara tentang kultivasi ganda dengan cara yang samar, yang agak buruk. Itu terlalu sembrono dan mempermalukan biarawati di Kam Yongsu. Alasan utamanya adalah bahwa di pihak Yongsu, kecuali Kunlong, yang terbunuh dalam perang, hampir semua evolusionis lainnya menghindari perang dan abstain. Oleh karena itu, dia sangat menghina, meremehkan pihak ini dan berteriak di sana sambil tersenyum. Sebenarnya, tidak peduli, orang-orang suci di Hezu di barat atau Zanzu di selatan, begitu giliran mereka untuk bertanding dengan orang-orang suci di kubu Yongzu, mentalitas mereka sangat santai, yang sama saja dengan roda kosong, dan tidak ada lawan yang akan bermain. Saya berkata, saudara-saudara Tao, apa maksudmu, meremehkan saya? Bagaimana mungkin tidak ada yang datang untuk bertanding? Ucapannya yang singkat membuat para evolutor tingkat suci di Yongzu merasa panas dan malu. Dan dia masih mengejek dan tidak berhenti. Baiklah, kita tidak perlu menggunakan kekerasan untuk membicarakan nasib saudari bela diri yang lebih muda. Jangan hidup sesuai dengan waktu yang hebat ini. Di medan perang kuno ini, yang membawa gunung pertama yang terkenal di dunia dan daerah terlarang keempat di masa lalu, kita dapat berbicara dengan baik tentang romansa dan cita-cita hidup. Cao De, pergi dan kalahkan dia. Tianzun Qirong membuka mulutnya, bahkan matanya sedikit dingin, dan dia merasa bahwa kejeniusan lawannya terlalu berlebihan. Ya, Cao De, bawa dia kembali hidup-hidup. Yang lain tidak dapat menahannya. Bahkan Raja Dewa Tua itu marah dan merasa bahwa kubu lain mempermalukan para biksu di kubu Yongzu. Oke, Chu Feng sangat senang. Dia membuka sepasang kaki yang panjang dan menendang tanah, seperti binatang buas prasejarah yang keluar dari gerbang. Tanah bergetar hebat dan bergegas keluar. Ledakan, dia mengambil sepotong asap dan debu, yang cukup kuat. Meskipun dia tidak bisa terbang dan tidak bisa meninggalkan tanah, dia terlalu cepat. Dengan angin kencang, dia menerobos penghalang suara dan langsung membunuhnya. Hehe, seseorang benar-benar berani datang. Pemuda itu sombong dan menepuk pantatnya. Dia bangkit dari batu biru dan siap bertarung. Ada seringai di sudut mulutnya. Siapa kamu? Melaporkan namamu. Dia membuka mulutnya dan mencoba menunjukkan sikap dan perilaku yang tenang. Namun, dia tidak tahu siapa yang ditemuinya. Jika dia tahu bahwa dia begitu ceroboh,
dia tidak akan begitu siap menghadapi musuh, tetapi melompat dan mencoba yang terbaik. Chu Feng bergegas sepanjang jalan, dengan angin kencang dan debu di seluruh langit. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memegang tangan hitam itu. "Sial, kamu!" si jenius dari Zanzu Selatan berteriak dengan marah. Ledakan, klik, di daerah ini, asap dan debu melonjak, kilat dan guntur terlalu ganas. Dalam sekejap, pasir dan batu beterbangan, angin menderu, dan kecemerlangan energi menyilaukan dan terang. Waktunya terlalu singkat, Chu Feng melarikan diri dengan angin kencang dan pergi ke kampnya. Apakah kamu melarikan diri? Betapa cepatnya kamu kalah. Ah, tidak, di mana Master Benih kita? Mengapa dia menghilang? Awalnya, para evolusionis dari Kam lain berpikir bahwa orang-orang suci benih Kam Yongzu terlalu tak tertahankan, jadi mereka melarikan diri segera setelah mereka bertarung, dan melarikan diri dengan kekalahan besar. Tetapi bukan itu masalahnya. Mereka tidak dapat menemukan benih kejeniusan dari kubu mereka sendiri, dan kemudian mereka semua menatap Cao De, orang suci dari kubu Yongzu. Akibatnya, setelah melihat situasi tersebut, sekelompok wajah berubah menjadi hijau. Hei, apa yang terjadi, orang-orang? Di sana, sekelompok orang berteriak dan menatap pasir dan batu yang berterbangan di kejauhan. Orang suci muda dari Kam Yongzu datang dan pergi dengan cepat, dan Sa Yazi berlari sepanjang jalan. Di tangannya, dia membawa kaki seorang jenius dari Zanzu Selatan, menyeretnya ke bawah, dan berlari sepanjang jalan, tertutup debu dan pasir. Semua orang bodoh, yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Mereka mengira orang-orang suci muda dari Kam Yongzu melarikan diri setelah kekalahan. Akibatnya, para jenius tingkat benih di pihak mereka sendiri menjadi tawanan. Mereka sangat malu sehingga mereka bergegas kembali ke Kam Yongzu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Orang-orang besar di Zanzu Selatan tidak dapat melihatnya lagi. Terlalu memalukan untuk diseret dengan satu kaki. Itu benar-benar memalukan dan membuat mereka tampak pucat. Banyak orang menatap ke arah itu dan melihat orang-orang muda yang kuat di Yongzu, seperti Sahuan, pergi dengan debu dan pasir. Beberapa orang mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa wajah para jenius dari Zanzu Selatan itu cacat, dengan jejak kaki hitam yang jelas. Selain itu, pelindung dada bagian depan juga sudah usang, seolah-olah telah digigit anjing. Sungguh memalukan, orang-orang Zanzu Selatan tidak tahan dengan kubu mereka sendiri. Mereka malu dengan hari itu. Itu terlalu memalukan. Secara khusus, belum lama ini, para jenius itu bersenang-senang, membenci arahan dari kubu Yongzu, dan bahkan bangkit perlahan-lahan, seolah-olah dia yang memegang kendali. Akibatnya, orang kuat muda dari kubu Yongzu itu datang tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan langsung memegang tangan hitam itu. Wajahnya ditendang dan cacat, dibagi 3 dan 5, dibalik, mengambilnya dan melarikan diri. Orang-orang di Zanzu Selatan, dari para evolusionis muda hingga orang-orang besar, semuanya merasakan demam di wajah mereka dan berpikir dengan getir bahwa jenius benih ini dipermalukan. Bahkan mereka merasa bahwa mereka pantas mendapatkannya dan memanggilmu Deser. Apa hasilnya? Jika Anda dibunuh oleh seseorang, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan keterampilan unik Anda. Faktanya, saat ini, si jenius di Zanzu Selatan menyesal bahwa dia tampak seperti Venus dan ususnya berwarna biru. Dia benar-benar ingin menyemprotkan darah tua. Itu sangat ceroboh. Dia menunggu pihak lain untuk mengumumkan namanya. Akibatnya, dia menjadi hitam. Dia benar-benar akan memuntahkan darah. Pengalamannya saat ini terlalu mengerikan dan menyakitkan. Apa yang telah terjadi padanya? Sebuah kantong kain diseret di tanah. Wajahnya bengkak dan matanya tidak bisa terbuka. Dia menderita beberapa kaki, yang tak tertahankan, dan energinya terhalang dan tidak bisa bergerak. Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu tidak memperhatikan serangan diam-diam padaku. Dia masih tidak yakin, dia tidak menyadari orang macam apa yang dia temui. Chu Feng meremehkannya dan ingin mengatakan bahwa bahkan jika Anda siap, Anda dapat menangkapnya hidup-hidup, tetapi itu hanya mangsa. Sebenarnya, apa yang paling ingin dikatakan oleh jenius Zanzu Selatan adalah bahwa Anda jelas menang dan melarikan diri dengan wall. Apa maksud Anda dengan menyeret saya untuk melarikan diri seperti ini? Sebenarnya, ini juga merupakan keraguan di hati banyak orang. Bahkan orang-orang Yongzu sendiri bingung dan terkejut. Untungnya, Chu Feng bergegas kembali, dengan angin kencang, pasir dan batu beterbangan,
membanting jenius Zanzu Selatan ke tanah. Anda menang, bahkan kemenangan besar. Mengapa Anda melarikan diri? Qirong menunjukkan warna yang berbeda dan bertanya. Sebenarnya, dia sangat puas, termasuk semua orang. Ketika Cao De datang, dia langsung menangkap para ahli dikam lain, yang benar-benar meningkatkan moralnya. Apakah saya tidak takut para evolusionis dari keluarga burung berkepala 9 akan menyerang saya? Setelah pertempuran, larilah dengan cepat, keselamatan adalah yang utama, kata Chu Feng dengan sangat serius. Ketika mereka mendengar ini, mereka tercengang. Chi Feng, Raja Dewa dari keluarga burung berkepala 9, hampir menyemburkan darah. Apa istimewanya? Dasar bajingan berhati hitam dan paru-paru hitam, jangan lupa untuk mendiskreditkan keluarga burung berkepala 9 sepanjang waktu. Sungguh tercela dan memalukan bahwa kamu tidak lupa minum obat mata. Orang lain tidak bisa berkata apa-apa. Alasannya adalah orang-orang tidak tahu harus berkata apa. Itu sebabnya kamu terburu-buru untuk kembali. Di tanah, jenius Zanzu di selatan, yang terbentur lubang berbentuk manusia dan tulang serta uratnya patah, tentu saja mendengar alasan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah tua. Namun, Qirong sangat serius. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Jangan khawatir, aku sedang menatap." Pada saat ini, apalagi Chi Feng, Raja Dewa, yang ingin mengutuk, bahkan para leluhur dari keluarga burung berkepala 9 berkedut di area kabut yang kacau. Mereka tidak menyangka bahwa obat mata Cao De memiliki efek langsung. Siapapun yang menekuk baskom kotoran dapat dikenali. Orang lain juga menunjukkan warna yang berbeda. Qirong Tianzun memusatkan perhatiannya pada keluarga burung berkepala 9 dan dengan hati-hati melindungi Cao De. Chu Feng tersenyum dan segera mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia mengangkat para tahanan di tanah dan langsung mengobrak-abrik mereka, dari kepala hingga kaki, dari baju besi hingga gelang luar angkasa, dan kemudian ke senjata di punggungnya. Itu disebut gerakan cepat dan terampil. Orang-orang agak konyol. Mereka telah melihat orang-orang yang merampas rampasan, tetapi mereka belum pernah melihat gerakan yang begitu mulus. Dalam sekejap mata, hal-hal itu hilang. Apakah ini pencapaian banyak bakat? Latihan membuat sempurna. Mata sekelompok orang berbeda. Tindakan master benar-benar terlalu alami dan terampil, itu dilakukan sekaligus. Chu Feng sedikit malu. Itu benar-benar naluri, tetapi dia lupa akan kesempatan itu. Namun, dia cukup tenang, tampak positif dan berkata, begitulah cara saya berlatih seni bela diri pada hari kerja. Setiap tanaman dan pohon di sekitar saya, bahkan ngengat dan semut, akan melatih tangan saya. Perhatikan kekuatan tangan, halus dan alami, dan perhatikan untuk menyingkirkan potensi bahaya yang tersembunyi. Semua orang terdiam. Chu Feng senang bahwa dia tidak menjualnya di depan umum dan meminta orang-orang di Zanzu di selatan untuk menukar serbuk sari terkuat dengan para tahanan. Jika tidak, dampaknya akan buruk. Bagaimanapun, dia bukan pedagang manusia sekarang. Monyet, Peng Wanli dan Xiao Yao sudah mengenal Cao De lebih baik. Mereka semua dengan cepat menutup mulut karena takut mereka mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan latar belakangnya dan mengungkapkan esensinya. Bagaimanapun, Qirong Tianzun sangat puas. Begitu Cao De datang, dia segera membalikkan situasi yang merugikan dan memenangkan kemenangan besar. Adapun yang lain, termasuk Raja Dewa Lama, mereka juga sangat senang. Sebelumnya, kejeniusan Zanzu di selatan terlalu berlebihan. Dia membenci kubu Yongzhu dan sangat sombong. Dia terus-menerus mengejek orang-orang di sini. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Dia langsung ditangkap hidup-hidup. Dalam kegembiraan kubu Yongzhu, ada keheningan di kubu Zanzu di selatan. Orang-orang tua tidak terlihat begitu baik, sementara orang-orang muda merasa malu. Perang tadi terlalu membisu. Orang-orang di kubu Hezu di barat menertawakan dan mengolok-olok para evolusionis di Zanzu di selatan. Yongzhu kalah 8 kali berturut-turut. Setiap kali kami bermain melawan mereka, mereka hampir kosong dan tidak perlu melakukan apapun. Akibatnya, Master Benih di Zanzu di selatan terseret. Ini benar-benar menarik. Para evolusionis Hezu di barat bercanda tentang Zanzu di selatan. Di mata mereka, di bidang orang-orang suci, kubu Yongzhu telah berulang kali menghindari perang dan abstain, dan telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing. Lawan mereka yang sebenarnya adalah orang kuat Zanzu di selatan. Menurut pendapat banyak orang, Master Benih di Zanzu di selatan baru saja bunuh diri.
Ketika dia melihat pihak lain bergegas, dia masih heran. Dia terlalu ringan dari musuh dan tiba-tiba diserahkan oleh seseorang. Dia hanya mencari dirinya sendiri. Di sisi Kam Yongsu, Qirong Tianzun membuka mulutnya dan membiarkan Cao De berakhir lagi. Kemenangan masih jauh dari cukup. Cao De, pergilah. Aku akan memberimu secangkir anggur obat nanti. Datang dan hangatkan anggur untukku, kata Qirong. Sekelompok orang terkejut, dan kemudian menunjukkan ekspresi iri yang tak tertandingi. Apakah anggur yang diberikan oleh Dewa Surga adalah produk biasa? Itu pasti mengandung obat yang luar biasa. Itu anggur yang luar biasa. Setelah mendengar ucapan itu, Chu Feng sangat gembira. Dia segera berlari ke medan perang. Angin kencang bertiup di sepanjang jalan, terbungkus dalam sejumlah besar debu dan pasir, dan dia muncul di medan perang lagi. Pada saat ini, orang-orang di kubu Zanzu Selatan melihat Chu Feng muncul lagi dan menjadi gelisah. Secara khusus, beberapa master tingkat benih memiliki mata dingin. Mereka baru saja bangkit dari tempat mereka jatuh. Orang-orang di kubu mereka tampil sangat buruk belum lama ini. Mereka terlalu sukses. Akibatnya, mereka ditangkap hidup-hidup oleh pemuda prefektur Nayong. Sekarang kesempatan itu datang. Ambil saja pemuda prefektur Nayong secara langsung. Oleh karena itu, segera seorang jenius tingkat benih bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sepenuhnya belajar dari pelajaran, dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang. Sebenarnya, Hezu Barat juga memiliki rencana. Mereka percaya bahwa dalam pertarungan judi di medan orang suci, Zanzu Selatan harus menjadi lawan terakhir mereka, dan mereka tidak akan menyerah jika mereka dapat bertarung dan kehilangan muka. Oleh karena itu, hampir pada saat yang sama, ada juga orang kuat tingkat benih di kubu Hezu Barat yang bertarung untuk angin Chu untuk pertama kalinya. Dia ingin memulai lebih awal, menyingkirkan orang-orang di Yongzu sebelum para evolusionis di Zanzu Selatan, dan tidak memberi kesempatan kepada Zanzu Selatan untuk bangkit dari tempat dia jatuh, jadi dia langsung ingin memegang kepalanya. Haha, saudara tahu dari Zanzu Selatan, lawan yang lemah, tidak tahan pukulan. Di mana aku bisa menggunakan tanganmu? Berikan padaku. Aku akan membantumu menyelesaikannya dan menamparmu sampai mati. Meskipun para evolusionis di Hezu Barat adalah manusia, bentuk mereka seperti beruang besar yang tidak berbulu. Mereka sangat kasar dan tidak terkendali. Mereka tertawa dengan mulut berdarah dan berbicara sembrono. Mereka tidak melihat Chu Feng di mata mereka. Mereka membunuh mereka secara langsung, melompat ke udara tinggi dan menginjak dengan satu kaki. Mereka sombong dan mendominasi. Mereka benar-benar membenci orang. Chu Feng tidak hanya tidak senang, tetapi dia pikir dia terlalu buruk. Bahkan orang-orang di Zanzu Selatan juga tampak biru. Pria ini jelas-jelas mengejek kubu Yongsu. Sebenarnya, dia menyindir mereka. Dia berkata bahwa orang-orang di Kam Yongsu lemah dan tamparan saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Namun, Anda tahu, belum lama ini, orang-orang di Zanzu Selatan ditangkap hidup-hidup oleh remaja Yongsu yang lemah ini. Oleh karena itu, saat ini, para evolusionis di Zanzu Selatan tidak terlihat begitu baik. Mereka tahu bahwa master tingkat benih di Hezu Barat sengaja melarikan diri, dan kata-katanya pelit dan mengejek mereka. Dia hanya bisa ditangani olehku. Bahkan jika dia ditampar sampai mati, itu harus diselesaikan oleh orang-orang Zanzu Selatan. Ini adalah kelanjutan dari pertempuran terakhir. Jangan bergaul dengan orang-orang Hezu Barat. Master benih dari Zanzu di selatan berteriak. Seluruh tubuhnya bersinar terang, berubah menjadi pelangi terang seperti terbakar. Melintas di udara, terlalu cepat, aku akan melakukannya. Beruang tak berbulu di Hezu di barat menyeringai dan kedinginan. Dia juga meningkatkan kecepatannya. Dia terbang tinggi di udara dan menginjak-injak Chu Feng dari kejauhan. Chu Feng berdiri diam dan berhenti. Pada saat ini, dua orang di udara menghantam bumi seperti komet. Mereka tiba-tiba saling menembak. Kedua orang itu menukik hampir bersamaan. Akibatnya, perang besar pecah di antara mereka. Ini adalah pilihan yang mereka buat pada saat yang sama. Dalam pandangan mereka, satu sama lain adalah musuh besar. Akan ada perang kunci, dan pemuda di tanah akan mengambil solusinya. Berdengung, kekosongan itu meledak. Pori-pori kedua orang itu memuntahkan energi dan api. Ini adalah pertempuran yang menentukan. Mereka menggunakan kekuatan sihir terkuat untuk menang atau kalah dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga dapat membunuh musuh tanpa syarat. Akibatnya, keduanya mengeluarkan suara dengungan,
batuk darah, dan tubuh mereka bergetar hebat. Mereka terlempar keluar dan semuanya terluka parah. Pada saat ini, seseorang terkejut mengetahui bahwa ini adalah suatu kebetulan. Cao De dari kubu Yongzhu berada di posisi yang sangat tepat di belakang pria kasar itu seperti beruang tak berbulu, dan para master tingkat benih Hezu jatuh kepadanya. Wus! Pada saat ini, banyak orang terdiam, karena Cao De bergerak dan mengambil tangan hitam itu dalam serangan diam-diam. Tanpa beruang, kamu berani meremehkanku. Sekarang kamu tidak bisa membunuhmu. Serangan Chu Feng, di mata banyak orang, benar-benar tidak bisa berkata-kata dan sedikit buruk. Ledakan, jejak tinjunya bersinar, yang membuat pria kasar itu tidak dapat dihindari. Chu Feng memukulnya di bagian belakang dan belakang kepalanya, yang hampir meledakkan tubuhnya dan menghitamkan matanya. Kemudian dia ditangkap hidup-hidup oleh Chu Feng. Jika Chu Feng tidak ceroboh, dia akan menghancurkannya untuk menangkapnya hidup-hidup. Kemudian dia mengambil beruang itu, berbalik dan melarikan diri. Orang-orang yang menonton pertempuran itu tercengang. Serangan diam-diam yang tidak bermoral berhasil, lalu berbenturan dengan musuh dan mulai melarikan diri lagi. Manusia seperti beruang tanpa bulu di Hezu Barat hampir terbunuh oleh amarah. Dia sangat tertindas. Evolusionis yang memuntahkan darah dan terbang keluar dari Zanzu di selatan, matanya bersinar saat ini, yang merupakan kesempatan terbaik baginya. Dia harus mengejar mereka dan mengambil semuanya. Kemudian, dia melakukannya, mengendalikan bentuk tubuhnya, jatuh ke tanah dengan kecepatan tinggi, berlari liar dan mengejar Cao De. Segera, jaraknya semakin dekat, dan kita akan segera mengejar. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbalik dan menghantam beruang tak berbulu itu dengan ganas. Ia membidik pengejar di belakang dan membuatnya menghindar. Terlebih lagi, pada saat ini, ia melepaskan segel beruang tak berbulu itu dan menuangkan sejumlah energi ke dalam tubuhnya. Sudah terlambat bagi evolusionis di Zanzu Selatan untuk menghindar lagi. Karena jaraknya terlalu dekat, matanya bersinar dingin, tangannya bersinar, dan ia maju untuk membunuh orang kuat di Hezu. Seperti beruang tak berbulu, pupil seorang pria menyusut. Ia tidak menyalahkan lawan Zanzu di selatan. Ia akan memilih untuk mati dengan cara ini, dan ia memiliki kebencian yang tak berujung terhadap Cao De, karena ia merasa bahwa para remaja di Yongzhou terlalu kurang moralitas, jadi ia jelas menggunakannya untuk membuka segelnya dan membiarkannya bekerja keras untuk perlindungan diri. Terlebih lagi, ia harus melakukannya. Ia tidak punya pilihan dalam jarak yang begitu dekat. Untuk melindungi dirinya sendiri, ia harus keluar semua untuk menghadapi lawan Zanzu di selatan. Ledakan, cahaya yang menyilaukan itu pun pecah, dan kedua lawan itu saling bertabrakan, menggunakan kekuatan terkuat, seperti meteorit yang menghantam bumi. Benar-benar mengguncang bumi. Kemudian, kedua pria itu berlumuran darah, seperti kantong kain. Mereka semua terlempar keluar, jatuh ke tanah, penuh retakan, dan terluka parah. Khususnya, pria seperti beruang yang tidak berbulu itu hampir mati di tempat. Dia dipukul dengan keras untuk ketiga kalinya dan hampir hancur dan meledak. Dia terlalu tidak mau digunakan, dan dia tidak punya pilihan. Dia mengeraskan kulit kepalanya dan bekerja keras dengan yang lain. Dia terus memuntahkan darah, setengahnya karena marah. Master benih Zanzu di selatan juga menatap Chu Feng dengan api di matanya. Dia tidak tahan. Dia merasa bahwa orang ini terlalu tidak tahu malu dan berhati hitam. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain tiba-tiba membuka segel dan membiarkan mereka berdua bertarung. Rasa frustrasi ini membuatnya kesal dan membuatnya gila. Chu Feng maju dan menebusnya, lalu mengambil mayat dan masing-masing mencengkeram satu kaki. Kemudian dia mulai berlari, menyeret mereka ke bawah, dan mengambil sepasang kaki yang besar dan panjang. Angin menderu, pasir dan batu beterbangan di sepanjang jalan. Orang-orang tercengang. Bagaimana situasinya? Semua orang menatap ke arah asap dan debu dan menyaksikan Cao De melarikan diri setelah pembunuhan ganda yang tidak dapat dijelaskan itu. Itu, neraka. Menurut pendapat orang-orang, kedua tuan itu saling membunuh dari kepala hingga kaki, saling memukul, dan kemudian membiarkan Cao De Yiran mengambil mayatnya. Beberapa orang besar di Hezu di barat dan Zanzu di selatan terpesona dan tidak berbicara untuk waktu yang lama, yang merupakan akhir yang tanpa kata-kata. Adapun yang lain, 9 Chengdu berantakan dan sedikit membingungkan. Hasil ini tidak bisa berkata-kata. Raja Dewa Chifeng hampir memuntahkan darah lagi.
Aku benar-benar ingin mengatakan sesuatu yang istimewa. Apakah kau masih mengejar kemenangan ini? Apa yang ingin kau lakukan? Dan memberikan obat mata kepada keluarga burung berkepala 9. Pertempuran berakhir terlalu cepat. Di Kam Yongsu, bahkan Qirong Tianzun sedikit berkedut di sudut mulutnya, tampak aneh, dan kemudian bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, apakah anggurnya hangat? Anggurnya belum. Siap, seseorang berbisik, sangat bersalah. Di kejauhan, beberapa evolusionis yang awalnya memperhatikan pertempuran sengit Raja Dewa mulai mengalihkan perhatian mereka ke medan perang tingkat suci ketika mereka mendengar keributan di sini. Apa yang terjadi? Beberapa orang curiga. Di keluarga Yaxian, seorang wanita cantik dengan rambut perak anggun dan cantik, dengan mata yang cerah. Dia bisa disebut wanita tercantik. Ketika dia mendengar diskusi itu, dia menoleh dan melihat ke medan perang tingkat suci. Ying Xiaoxiao tampak curiga dan berkata, sesuatu yang tidak biasa tampaknya telah terjadi di sana. Di arah lain, seseorang juga melapor kepada gadis si, Nona, kami tidak menemukan setan dan penjahat, tetapi kami melihat beberapa situasi khusus di medan perang tingkat suci. Bagaimana mengatakannya? Ada seorang pria. Sedikit jahat kau menyeret kedua tuan itu dan berlari sepanjang jalan. Seperti menunggangi angin jahat, menderu kembali, dan asapnya berembus. Kedua tuan di Zanzu di selatan dan Hezu di barat sedikit menyedihkan. Mereka tertelungkup dan diseret kembali seperti ini. Mereka mengatakan bahwa mereka dipercantik, tetapi mereka hampir cacat. Bang-bang, tanah berguncang hebat, dan mereka terlempar dengan keras ke tanah. Mereka berlumuran darah dan baju besi usang, yang muncul di kaki Kam Yongsu. Orang-orang terlihat aneh, benar-benar jahat. Cao De tidak berbuat banyak kali ini. Dia hanya pergi untuk mengambil mayat dan menculik kedua tuan itu. Perilaku ini, catatan ini, tidak ada seorang pun. Karena orang-orang tidak berbuat banyak untuk melihatnya melarikan diri, tetapi dia menang, dan itu adalah pembunuhan ganda, membawa kembali dua tahanan. Orang-orang di sisi Kam Yongsu memiliki ekspresi ini. Mereka tidak memahaminya, beberapa tidak bisa berkata-kata, belum lagi orang-orang di Zanzu di selatan dan Hezu di barat. Orang-orang di kedua belah pihak benar-benar kacau balau. Mereka adalah dua orang ahli tingkat benih. Mereka baru saja keluar dan langsung terbawa suasana. Mereka semua bingung. Cara kalah seperti ini terlalu jahat dan membuat orang merasa aneh. Beberapa orang di Zanzu di selatan dan Hezu di barat mengalami sembelit di wajah mereka. Sungguh sulit untuk menerima hasil ini. Wajah mereka hitam dan hijau. Tidak, pertempuran ini terlalu ceroboh. Ini adalah pertempuran antara Zanzu di selatan dan Hezu di barat. Tidak ada yang salah dengan Yongsu. Beberapa orang tidak puas dan berteriak bahwa mereka tidak mengakui hasil kemenangan Yongsu. Wajah Chu Feng menjadi gelap ketika mendengar ini. Dia berbalik dan berteriak, saya memenangkan kemenangan yang sulit dengan melawan satu musuh dan dua. Anda menyangkalnya dengan satu kata. Ini adalah hasil dari menginjak-injak martabat pribadi saya dan meremehkan upaya keras saya. Ketika orang-orang di Zanzu di selatan mendengar ini, mereka linglung terlebih dahulu, dan kemudian seseorang melompat. Anda dapat mengatakan bahwa mereka bekerja keras dan membunuh orang. Apakah Anda menyesal? Orang-orang di Hezu Barat juga marah dan setuju bahwa dia hanya akan mengambil mayatnya. Pertempuran yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Kemenangan ini memalukan. Pada saat kritis, tingkat atas Zanzu di selatan dan Hezu di barat sangat bersemangat. Mereka melambaikan tangan kepada orang-orang itu untuk diam, tidak berdebat, dan mengakui hasil perang. Kedua faksi itu sangat marah sehingga mereka sangat tidak yakin dan menggosok tangan mereka. Mereka ingin segera mengakhiri dan melakukan pertarungan nyata dengan pemuda jahat di Yongsu. Semua orang menatap Chu Feng, dan matanya berwarna hijau. Untuk membuatnya mengerti pentingnya kekuatan, oportunisme harus menunjukkan bentuk aslinya. Di kubu Yongsu, orang-orang menunjukkan kegembiraan. Cao De menang satu demi satu, yang berdampak besar pada kepemilikan tempat rahasia. Meskipun kemenangan Cao De sangat aneh, itu tidak memengaruhi suasana hati orang-orang. Qirong, guru surgawi, mengangguk di sana dengan senyum di wajahnya. Cao De, kamu harus berusaha keras. Seorang Raja Dewa Tua memuji Chu Feng dan memintanya untuk pergi ke kota berikutnya dan menulis prestasi yang lebih cemerlang. Chu Feng ingin berkata, apakah kamu ingin dia bertarung habis-habisan? Dia datang untuk menyelamatkan dan berpikir bahwa beberapa duel sudah cukup,
tetapi menilai dari situasi saat ini, itu adalah membiarkannya melawan kedua kubu sendirian dan bertarung sampai akhir. Dia tahu bahwa Kasau pada awalnya akan membusuk terlebih dahulu. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin diawasi oleh orang lain. Alasan mengapa klan burung berkepala 9 menentangnya adalah karena dia berperilaku luar biasa beberapa waktu lalu. Dia tidak menggosok pasir di matanya. Dia berteriak bersama klan dan dibenci. Sekarang dia tidak mati. Selain itu, dia bertarung dan membunuh semua lawan dari kedua kubu, dan memenangkan 10 tempat rahasia. Pada akhirnya, itu mungkin tempat rahasia tingkat tinggi dari keluarga super seperti keluarga burung berkepala 9. Dia tidak ingin membuat gaun pengantin setelah bekerja keras. Pada saat ini, guru surgawi Qirong membuka mulutnya dan berkata, Cao De, lepaskan dan bertarunglah. Aku akan menyapu susunan untukmu dan membuatmu aman. Kemudian Qirong menambahkan, aku akan mengizinkanmu menginjakkan kaki di setengah dari tanah alam terlebih dahulu selama kamu memenangkan tanah rahasia. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Feng terkejut. Awalnya, dia lesu, tetapi sekarang hanya sesaat, seperti bermain darah Phoenix. Itu disebut orang yang energik, gembira dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan matanya meledak dengan kilat. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah dia diawasi atau dicemburui. Selama dia dapat memberikan prioritas untuk memasuki setengah dari tempat rahasia, dia akan langsung pergi setelah menikmati semua keberuntungan. Hal yang nyata, sikat pakaianmu. Generasi evolusionis kita tidak ingin dikenal dunia. Mereka hanya bersedia diam-diam mempertahankan tanah dan memperluas wilayah serta menyerang Hezu dan Zansu. Itu adalah tanggung jawab generasi kita. Kita harus maju dengan berani, bertempur di medan perang dan mengembalikan mayat. Kata-kata Chu Feng nyaring dan bermartabat, dan dia berteriak keras di sini. Beberapa orang tua berkedut di sudut mulut mereka. Sebelumnya, mereka jelas merasa bahwa Anda adalah orang yang malas dan tidak mau berperang. Hasilnya, mereka diberi hadiah. Apakah Anda begitu antusias? Qirong berkata sambil mendesah, saya orang baik di Kam Yongzu karena tulang besi saya yang berdenting. Setelah sekelompok tamu terkenal mendengarnya, wajah mereka akan kejang. Tidakkah kau tahu, anak laki-laki itu diberi hadiah dan dirangsang, tetapi segera mereka menyadari bahwa bulu mata Dewa Surgawi itu kosong. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa melihat? Baik itu tulang besi atau kesetiaan, orang-orang tidak terlalu peduli. Yang mereka pedulikan sebenarnya adalah janji Qirong. Hadiah semacam itu terlalu memberontak. Tempat rahasia yang pernah digali telah digali. Kali ini, jika Cao De menghancurkan tempat rahasia dengan satu tarikan napas, setengah dari mereka akan membiarkannya masuk terlebih dahulu. Sungguh berkah. Orang-orang memperkirakan bahwa ketika orang-orang masuk kemudian, itu pasti seperti anjing yang memakannya. Tidak ada yang tersisa. Oleh karena itu, untuk sesaat, banyak orang menentang dan sangat ketat, mengatakan bahwa kita tidak boleh memihak salah satu dari yang lain. Cao De diberi terlalu banyak manfaat, dan dia tidak diberkati untuk menerimanya, yang tidak adil. Di antara mereka, burung berkepala 9 adalah kekuatan utama oposisi. Mereka sama sekali tidak ingin Cao De bangkit dan tidak ingin memberinya kesempatan yang tak terbayangkan seperti itu. Qirong menatap kerumunan dengan dingin dan berkata, tanpa Cao De, berapa banyak tempat rahasia yang bisa kita menangkan dalam pertarungan judi di ladang orang suci? Tidak satu pun. Untuk sesaat, ada keheningan. Ini adalah kebenaran. Jika Cao De tidak datang di menit terakhir dan muncul tepat waktu, maka pertarungan judi di medan suci akan musnah, dan Yongzu tidak akan bisa mengalahkannya. Dapat dikatakan bahwa berapa banyak tempat rahasia yang bisa dimenangkan dalam pertarungan judi di medan suci sekarang tergantung pada Cao De, yang merupakan penghargaannya sendiri. Oh, kurasa hadiah yang diberikan kepadanya masih terlalu berat. Aku tidak takut dengan nasib buruknya. Apakah aku akan mati saat itu? Seorang tamu terkenal dari keluarga burung berkepala 9 berkata dengan dingin dalam kegelapan. Saat berikutnya, dia disambar petir, darahnya membeku, dan kemudian matanya menghitam dan tubuhnya hampir meledak. Dia hanya dilirik oleh Qirong. Sudah begitu, dia tidak berani berbicara lagi. Leluhur dari keluarga burung berkepala 9. Tidak berbicara dan tidak keberatan. Chi Feng, Raja Dewa, tidak lagi mendorong orang-orang untuk berbicara, dan mereka semua terdiam. Demi Yongzu, demi penyatuan awal gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah di Yangjian, aku bersedia bertarung.
Di sampingnya, Cao De sama bersemangatnya seperti meminum darah naga. Sekarang tidak ada yang perlu meningkatkan moralnya dan memberinya rangsangan apapun. Dia mulai melarikan diri dan bergegas ke medan perang. Aku ingin satu orang mengalahkan 100 dari kalian. Teriak Cao De. Apakah ada begitu banyak master tingkat benih atau tidak? Dia takut tidak ada yang berani berakhir dan secara langsung memprovokasi semua orang. Terlebih lagi, pada saat ini, darahnya sendiri mendidih, melolong, panas di sekujur tubuh, berjalan di tempat, dia tidak bisa berhenti sama sekali. Dia benar-benar terstimulasi oleh hadiah yang mengerikan itu. Untuk sesaat, wajah semua evolusionis di Zanzu di selatan dan Hezu di barat menjadi hitam dan hijau. Mereka akan berdamai dengannya, tetapi sekarang dia melompat keluar terlebih dahulu. Tulis bab kecil terlebih dahulu, keluar terlebih dahulu, dan perbarui di malam hari pada saat ini. Kam-kam di Zanzu di selatan dan Hezu di barat terdiam sejenak. Orang-orang semua menatap bocah yang memunguti mayat itu. Kemudian, kedua kam itu langsung mendidih lagi. Dia berani memprovokasi seperti ini. Dia berakhir lebih dulu dan mengancam akan melawan 100 orang sendirian. Ledakan, dari keheningan singkat menjadi kemarahan, perubahan itu selesai dalam sekejap, dan dua kelompok besar orang bergegas keluar di tempat itu, padat dan berdesakan. Kira-kira, setidaknya ada ribuan orang. Chu Feng sedikit pusing dan konyol. Apakah ada begitu banyak master tingkat benih di kedua kam ini? Dia merasa tidak realistis. Meskipun dia tidak mengerti aturan perjudian, dia memperkirakan lebih dari selusin orang telah tiba. Debu mengepul, bumi bergetar, dan terdengar suara perkelahian dan pembunuhan. Dua kelompok orang dari Zanzu dan Hezu bergegas mendekat. Chu Feng meludah, mengeluarkan tongkat gigi serigala, mengeraskan kulit kepalanya dan bersiap untuk membunuhnya. Dia harus berjuang untuk tempat-tempat rahasia itu. Untungnya, pada saat kritis, beberapa orang besar memarahi dan Raja Dewa menjaga ketertiban di udara dan mencegat semua orang ini. Chu Feng menghela nafas. Baru saja dia benar-benar sedikit bersalah. Jika ribuan orang bergegas bersama, jika ada Raja Dewa yang bersembunyi di dalamnya, situasinya mungkin sangat buruk. Kemudian, dia mengetahui situasinya, terutama karena kata-kata dan perbuatannya terlalu kebencian, yang membuat sekelompok orang tidak puas. Bahkan jika dia bukan master benih, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Melihat ini di balik layar, orang-orang dari kubu Yongzu terdiam beberapa saat. Seberapa bencinya Cao Blackhand di kubunya sendiri. Ribuan orang akan membunuhnya. Chu Feng sendiri linglung dan tidak berharap untuk menimbulkan kemarahan publik. Pada hari-hari awal, dia terutama khawatir bahwa orang-orang itu akan menghindari perang dan tidak akan berjudi dengannya. Karena orang-orang yang telah memenangkan tempat rahasia dapat menghindari bermain. Itu sebabnya dia memprovokasi para ahli dari kedua kubu dengan kata-kata. Sekarang tampaknya tidak perlu sama sekali. Penampilannya di sini telah membuat orang-orang menggertakkan gigi, dan mereka semua ingin bertarung dengannya. Chu Feng merasa bersalah dan buru-buru meredakan suasana. Semua teman Tao, jangan impulsif. Demi menjelajahi jalan evolusi dan pencerahan bersama, kita tidak boleh dibutakan oleh keuntungan dan kerugian langsung serta kemenangan dan kerugian jangka pendek. Kita harus melakukan pertukaran yang bersahabat dan meningkatkan diri. Dengan wajah serius, dia berkata seolah-olah dia benar-benar datang untuk membahas Tao. Dia benar-benar lupa apa yang dia katakan ketika dia baru saja muncul di panggung. Dia ingin melawan 100 orang sendirian. Sekarang kata-kata seperti ini, siapa yang percaya, langsung memicu ejekan dan pertentangan. Namun, Chu Feng tampaknya tidak mendengarnya, tetapi mengangguk dan berkata, saya tidak menyangka begitu banyak orang setuju dengan saya dan merasakan antusiasme semua orang. Saya sudah tahu bahwa banyak teman Tao yang bersedia bersaing dengan saya. Saat ini, belum lagi orang-orang di dua kubu Zanzu di selatan dan Hezu di barat, yaitu, banyak orang di kubu Yongzu yang meradang padanya. Saya tidak mengenalnya. Monyet itu menutupi wajahnya, yaitu, semua eksekutif senior di Yongzu berkedut dan ingin berkata, apakah itu antusiasme? Itu banyak ejekan, oke. Selain itu, apakah itu untuk bersaing dengan Anda? Itu mencoba membunuh Anda. Bunuh dia. Benar saja, teriakan pembunuhan yang seragam datang dari Hezu di barat dan Zanzu di selatan. Selain itu, saat ini, raksasa evolusi tingkat benih itu keluar pada saat yang sama, saling berdebat dan ingin melawannya terlebih dahulu.
Aku tidak menyangka aku begitu populer. Chu Feng menghela napas. Monyet dan Xiao Yao sama-sama merasa bahwa wajah saudara angkat itu dapat digunakan sebagai perisai untuk menghalangi bulu panah yang lebat. Pertahanan mereka terlalu kuat. Para evolusionis di Zanzu di selatan Hezu di barat, selain membunuh, banyak orang menatapnya dengan mata putih. Jika bukan karena pencegahan tingkat tinggi, diperkirakan sekelompok orang akan bergegas keluar lagi dan ingin memukulnya. Pada akhirnya, seorang pirang datang dengan cepat. Dengan persetujuan para ahli benih lainnya, dia akhirnya bertarung dengan pemuda yang penuh kebencian di Yongsu. Dia tampak muda, wajahnya sedikit muda, tetapi tubuhnya sangat tinggi, lebih dari 178 cm, dan lekuk tubuhnya indah dan mengharukan. Chu Feng terkejut dan merasakan napas unik dari binatang buas dan burung buas. Simbol emas di dasar matanya berkedip dan mengenali bahwa itu adalah hitam keemasan. Ini adalah burung super ilahi. Ini adalah ras yang berani bersaing dengan naga dan burung mayat hidup. Chu Feng segera tahu asal-usulnya. Itu milik kubu Hezu Barat dan berasal dari dinasti Kekaisaran Jinwu. Mungkin seorang putri. Di kubu Hezu Barat, ada beberapa kelompok etnis yang mengerikan, seperti Buddha, Jinwu, burung merak dan harimau putih, yang terkenal di seluruh dunia. Gadis berkebangsaan Jinwu memiliki rambut emas panjang sepinggang, yang cantik dan mempesona, seperti kondensasi cahaya pagi. Dengan wajah putih dan cantik, dia memiliki temperamen yang luar biasa dan luar biasa. Gadis itu ramping dan sempurna, lebih tinggi dari pria biasa. Bibirnya merah cerah, giginya sebening kristal, dan penampilannya sangat luar biasa. Chu Feng menyadari bahwa gadis itu tidak sederhana, kekuatannya cukup kuat, dan dia memiliki sedikit saingan di kalangan orang suci. Tentu saja, jika dia ingin menang, tidak akan ada masalah. Chu Feng sedang mempertimbangkan bagaimana cara merebut mutiara Jinwu tanpa membuat lawan lainnya takut. Dia tidak ingin orang-orang di belakang mundur dan berhenti bertarung. Menurutnya, satu lawan demi satu mewakili tempat rahasia. Dia tidak ingin melepaskan mereka dan menginginkan sarang. Jangan terburu-buru. Chu Feng melihat bahwa gadis cantik berkebangsaan Jinwu akan menyerang, jadi dia berteriak. Dia berpikir sejenak dan berteriak kepada master tingkat benih di kejauhan, siapa yang ingin melawanku? Kita bisa membuat janji terlebih dahulu. Ketika gadis Jinwu mendengar ini, garis hitam tiba-tiba muncul di wajahnya yang putih dan cantik. Apakah pria yang memalukan itu meremehkannya? Dan mengira dia akan kalah. Di belakang, hampir semua master tingkat benih menatap Chu Feng, dan kedua kubu memberinya tatapan membunuh. Awalnya, tidak ada yang memperhatikannya dan tidak ada yang membuat janji. Apakah kamu takut? Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Kemudian, seseorang benar-benar tidak tahan dengannya, langsung memarahinya dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia benar-benar menang karena keberuntungan, dia akan berperang. Setelah seseorang memimpin, yang lain juga menegurnya, mengatakan bahwa selama dia tidak mati, mereka akan berjanji untuk membunuhnya pada akhirnya. Aku lega. Kalian semua berjanji untuk bertarung denganku nanti. Tidak seorang pun diizinkan untuk lari saat itu. Aku ingat kamu, kakak, bawa dia. Di belakang, seseorang berteriak. Itu adalah seorang remaja dengan rambut pirang panjang dan kecemerlangan yang menyilaukan. Seperti dewa matahari, dia sangat dekat dengan gadis itu. Mereka adalah saudara kembar, keduanya dari kebangsaan Jinwu dan tingkat benih yang kuat. Sebenarnya, adik perempuan di lapangan tidak tahan dengan Chu Feng. Tanpa diduga, dia membuat janji. Apakah menurutmu dia akan kalah? Dia memutuskan untuk mengajarkan pelajaran yang paling menyakitkan kepada Yongzu, seorang anak nakal, dan membiarkannya kalah secara langsung dengan cara yang paling memalukan. Pada saat ini, riak emas tiba-tiba muncul di alis putri Jinwu, menyapu medan perang. Tanah suci. Beberapa orang terkejut. Mereka benar-benar terkejut. Itu sebenarnya adalah tanah suci spiritual, yang menyebar dari alis gadis itu dan menyelimuti medan perang. Domain semacam ini terlalu langka untuk memiliki saingan di level yang sama. Setelah ditutupi oleh tempat perlindungan spiritual ini, musuh yang jatuh ke dalamnya tidak akan dapat hidup atau mati secara mandiri, dan akan dikendalikan secara langsung. Semuanya akan dikendalikan, seperti boneka. Putri Jinwu ingin mengendalikan Chu Feng secara langsung dan menjadikannya pengikut yang patuh untuk digunakannya sendiri. Chu Feng memiliki tanda peringatan di hatinya. Dia merasakan kekuatan luar biasa lawan untuk pertama kalinya. Jika orang suci lain ada di sini,
mereka akan ditekan. Misalnya, Kunlong, mantan orang suci pertama Yongzu, tidak akan pernah bisa menghentikan tanah suci spiritual ini. Namun, Chu Feng adalah orang suci yang hebat. Sejauh ini, orang-orang di Hezu dan Zanzu belum pernah menghadapinya. Alasan utamanya adalah karena dia memiliki beberapa artefak khusus untuk menyembunyikan rahasianya, dan tidak membiarkan orang-orang di kubu yang bermusuhan menemukan kekuatannya yang sebenarnya untuk sementara waktu. Misalnya, Yusang Tianzun memberinya 3 lembar kertas rune, yang sudah merupakan hal yang wajar, yang dapat mengganggu penilaian tingkat tinggi pihak lain dan membuat segala macam kesalahan. Putri Jinwu tidak tahu bahwa dia adalah orang suci yang hebat, jadi dia sangat percaya diri. Dengan senyum di mulutnya, dia berkata, "Menyerahlah dan jadilah pelayanku." Dia sangat halus dan tidak memulai secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan tempat perlindungan spiritual untuk menangkap Chu Feng dan membiarkannya menjadi tahanan secara langsung. Tidak diragukan lagi, jika ini berhasil, efeknya akan lebih mengejutkan. Namun, seluruh tubuh Chu Feng mengalir dengan cemerlang dan meraung seperti petir. Riak emas berguling kembali dan mengenai gadis Jinwu itu sendiri. Untuk sesaat, tubuhnya bergetar, matanya sedikit lesu, dia membuka mulutnya dan batuk seteguk darah emas, dan tubuhnya gemetar. Wus, Chu Feng langsung bergegas, memegangnya di pinggang, menyegel dengan cepat, dan kemudian menggendongnya dan berlari. Gila, berlari lagi. Kemudian, sekelompok orang tidak mengetahui hal seperti itu. Pertempuran berakhir lagi. Putri keluarga Jinwu langsung ditangkap hidup-hidup. Apa yang terjadi? Banyak orang tercengang. Menurut pendapat orang-orang, itu hanya tatap muka. Mengapa putri kebangsaan Jinwu diambil? Ya, kali ini saya tidak diseret dengan satu kaki, tetapi langsung dibawa pergi oleh bocah yang penuh kebencian di Yongzu dan melarikan diri sepanjang jalan. Itu seperti mencuri ciuman. Kenapa kamu kalah? Pada saat ini, yang paling bersemangat dan marah tentu saja adalah saudara laki-laki gadis Jinwu. Aku tidak percaya. Kemudian dia mengejar sepanjang jalan dan bereaksi dengan cepat. Pada saat ini, Chu Feng bergumam sambil berlari. Untungnya, liontin leluhur berfungsi dan secara alami menahan serangan mental. Tentu saja, ini tidak masuk akal. Semuanya karena dia adalah orang suci yang hebat. Ketika dia muncul, dia menggunakan energi spiritual terkuat untuk menekan gadis Jinwu. Setelah mendengar ini, orang kuat muda berkebangsaan Jinwu di belakang sangat marah dan berteriak, dia melanggar aturan, menggunakan perangkat terlarang di luar medan suci, dan perjudiannya tidak adil. Terserah kamu untuk menilai apakah kamu melakukan pelanggaran atau tidak. Chu Feng berbalik dan berkata, apa yang kamu kejar-kejar dariku? Itu adikku. Letakkan. Para pemimpin suku Jinwu sangat marah, pupil mata mereka yang keemasan bersinar, dan semangat mereka berfluktuasi dengan hebat. Anak nakal di Yongzu melarikan diri bersama saudara perempuannya. Dibandingkan dengan 3 tahanan di depan, dia diperlakukan berbeda. Namun, dia tidak bisa menghargainya. Dia selalu merasa bahwa orang ini sengaja memanfaatkannya. Adikku, Chu Feng bertanya. Iya. Para pemimpin suku Jinwu sangat marah. Itu bagus. Setelah mendengar ini, para remaja Jinwu bingung. Bagaimana pihak lain bisa begitu bahagia? Kemudian, urat-urat hijau muncul di dahinya, dan anak nakal di Yongzu itu membuat tuntutan yang memalukan padanya. Aku perintahkan kamu untuk segera menyerah, ikat tanganmu dan akui bahwa kamu telah dikalahkan olehku. Kenapa? Pemimpin suku Jinwu marah tetapi tidak marah. Karena kamu adalah saudara tawananku. Jika kau tidak menundukkan kepalamu, aku akan membunuhnya. Bagaimanapun, ini adalah medan perang, dan kematian adalah hal yang biasa. Pada saat ini, 100.000 alpaka meraung melewati pemuda Jinwu. Dia sangat marah sehingga dia diancam dan diintimidasi untuk memintanya mengaku kalah. Sungguh memalukan. Dia belum pernah bertemu dengan orang kuat tingkat benih yang luar biasa. Sungguh tidak tahu malu. Kau, pemuda Jinwu mengejarnya dan tidak bisa berkata apa-apa karena marah. Seberapa besar itu? Apakah kau menganggap adikmu penting atau wajahmu penting? Chu Feng lebih lanjut mengancam dan berkata, jika kau tidak mengakui bahwa kau telah kalah dariku, aku akan membunuh adikmu di tempat. Kemudian, para pemimpin bangsa Jinwu melihat bahwa bocah nakal di Yongzu melarikan diri dengan saudara perempuannya di satu tangan, dan tangan lainnya telah diletakkan di lehernya yang seputih salju, siap untuk patah kapan saja. Dia benar-benar marah. Dia tidak tahan.
Dia akan kalah dengan sangat memalukan sebelum mengakhiri pertempuran. Apakah kamu mengaku kalah atau tidak? Chu Feng bertanya lagi. Aku. Akhirnya, pemimpin bangsa Jinwu mengeraskan kulit kepalanya, dengan air mata di matanya, mengangguk tak berdaya dan marah dan memutuskan untuk mengakui kekalahan. Dia tertekan dan marah. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu memalukan. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa para remaja nakal di Kam Yongzu mendongak dan menghela nafas, kasihan reputasiku sepanjang hidupku. Agar Yongzu menang, citraku sendiri akan sangat rusak. Para pemimpin Jinwu ingin meludahi wajahnya dan ingin memberitahunya bahwa kamu memiliki citra. Mao Dan adalah penjahat dari awal hingga akhir. Chu Feng tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, setelah bersaing untuk wilayah rahasia dan mengambil kekayaan, dia akan melarikan diri. Di masa depan, dia akan tetap menjadi pahlawan. Teman-teman Tao dari Kam Yongzu siap menerima tawanan. Kali ini adalah pembunuhan ganda, kakak dan adiknya kalah dan keduanya menjadi tawananku. Chu Feng bergegas kembali dan berteriak. Pada saat ini, semua orang di Kam Yongzu terdiam. Sungguh hantu dia berlari kembali dan menang lagi. Namun kali ini, Cao De berlari kembali dengan seorang gadis cantik di tangannya, alih-alih menyeretnya ke belakang. Dia meraung kembali dengan pasir gila sepanjang jalan. Orang-orang di kubu Yongzu semuanya memiliki wajah aneh dan mata hijau. Mereka tidak tahu apakah harus bersorak untuknya atau menutupi wajah mereka dan merasa malu padanya. Karena, di belakang, jutaan evolusionis di Hezu dan Zanzu, dari tubuh emas hingga yang suci hingga Raja Dewa, semuanya mencela. Dapat dikatakan bahwa semua orang berteriak, dan para evolusionis dari kedua kubu semuanya marah. Semua orang merasa bahwa pemuda di Yongzu begitu jahat sehingga dia mengintimidasi dan memeras dan menang tanpa bertarung. Sekelompok orang yang marah tahu segalanya dan ingin menangkap dan membunuhnya segera. Pada saat ini, hanya sedikit orang yang memperhatikan seluruh medan perang dan duel di alam lain. Semua orang berkonsentrasi pada medan perang suci dan datang untuk menonton. Karena banyak orang telah mendengar bahwa ada seorang penjahat muda yang sangat kurang moralitas di sini, yang hanya memprovokasi kemarahan dan kebencian. Orang-orang tidak ingin melihatnya marah, tetapi ingin melihat bagaimana dia dibersihkan dan dipukuli, tetapi siapa yang membunuhnya. Dapat dibayangkan bahwa kebencian kedua kubu telah terakumulasi sampai sejauh mana. Bahkan di sisi kubu Yongzu, orang-orang tercengang dan tidak tahu bagaimana berbicara. Meskipun Cao De menang berturut-turut, itu terlalu jahat. Setiap kali itu adalah kemenangan yang tidak biasa, yang sangat aneh hingga keji. Apa yang kamu lakukan? Ikat orang. Chu Feng membuka mulutnya. Dia sama sekali tidak tersipu. Dia menyerahkan Putri Jinwu kepada dua biarawati wanita, dan kemudian meminta seseorang untuk membantu saudaranya. Pemimpin bangsa Jinwu meraung ke langit, kuat dan ganas, dan kemudian sangat tertekan, dan kemudian dia marah. Dia sangat marah sehingga dia gemetar. Rambut emasnya yang panjang menari-nari tanpa angin, dan seluruh orang itu tertembak. Tiba-tiba, darah yang tidak dapat dijelaskan mengalir keluar dari penutup surgawinya, seperti lautan bintang emas yang terang. Pada saat ini, dia sangat marah dan suasana hatinya berfluktuasi dengan hebat sehingga dia hampir menerobos keadaan refleksi secara langsung. Orang-orang sangat terkejut. Pemimpin kebangsaan Jinwu benar-benar mengerikan, bahkan dipanggil melawan langit. Dia pergi ke puncak yang kudus dan hampir menerobos secara langsung tanpa bantuan serbuk sari. Jika demikian, itu adalah mitos. Karena, di bidang orang-orang kudus, dalam sistem evolusi yang ada, ia harus bergantung pada serbuk sari untuk menyelesaikan transformasi diri yang hebat. Dalam sejarah, hanya seorang individu yang berevolusi secara tidak sengaja, tetapi itu sama sekali bukan cara evolusi universal. Setelah berhasil, itu benar-benar mitos dalam mitos. Oleh karena itu, banyak orang terkejut dan menyadari bahwa pemimpin bangsa Jinwu terlalu kuat dan memiliki prestasi tak terbatas di masa depan. Namun, sangat disayangkan ketika suasana hatinya sangat bergejolak dan intens, dan amarahnya tampaknya membakar 33 hari yang berat, para pemimpin bangsa Jinwu masih gagal melewati penghalang ini, dan hanya mengambil setengah langkah. Namun, ini sudah cukup baginya. Akan ada manfaat besar di masa depan. Sebuah jalan emas telah diaspal di kakinya. Tidak seorang pun dapat memprediksi seberapa jauh itu dapat mengarah ke wilayah evolusi. Dalam proses ini, Chu Feng tidak ikut campur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan memintanya untuk tidak maju,
untuk menghindari merusak proses perubahan yang sengit dari pemimpin bangsa Jinwu. Faktanya, di sisi kubu Yongzhou, Qirong Tianzun telah menyipitkan matanya, dan dia secara pribadi melindungi tempat kejadian dan tidak dapat dirusak oleh siapapun. Bahkan jika oposisi tidak termasuk dalam kubu yang sama, tetapi sebagai tingkat senior Yongzhou, masih ada sedikit keluasan pikiran. Di sisi lain, baik para evolusionis di Hezhou di barat maupun Zanzhou di selatan sama-sama gelisah dan diam. Sungguh luar biasa melihat pemandangan ini. Tidak ada yang membuat keributan lagi, dan tidak ada yang berteriak. Mereka semua melihat ke arah depan medan perang. Di atas kepala para pemimpin bangsa Jinwu, lautan bintang emas dan darah tampak kabur, seperti awal mula kekacauan dan awal terbentuknya alam semesta. Sangat misterius dan kuat. Di sana, untaian pita misterius berputar, lalu mengalir turun dari lautan bintang emas dan jatuh di tubuhnya untuk menutupinya. Ledakan. Akhirnya, penglihatan yang terpantul mengalir kembali dengan deras, dan seluruh galaksi emas menghilang ke dalam tubuhnya, yang membuat tubuhnya bersinar, dan napas orang kuat itu membumbung tinggi. Pemimpin bangsa Jinwu membuka matanya. Pupil matanya seperti dua kilat emas, terbang keluar dari sinar yang menakutkan dan menatap Chu Feng. Chu Feng membuka mulutnya dan berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Dia begitu kuat sehingga dia hampir mencapai legenda. Sayangnya, dia tidak melakukan semuanya. Meskipun begitu, itu akan menguntungkanmu sepanjang hidupmu. Mengapa kamu tidak datang dan berterima kasih padaku? Medan perang itu sunyi, dan semua orang menonton di sini, dan jarum-jarum jatuh di dekatnya. Tetapi sekarang sangat bersyukur mendengar Cao De, dan banyak orang berkedut di daerah ini. Adapun Kam Hezhou dan Zanzhou, ada lebih banyak kemarahan. Penjahat muda yang memalukan di Yongzhou ini mengancam akan menculik orang-orang dengan saudara perempuan pemimpin kebangsaan Jinwu. Akhirnya, biarkan orang-orang berterima kasih padanya. Kam Hezhou dan Zanzhou, sebuah rebound yang keras. Apa kebisingannya? Jika aku tidak merangsangnya, apakah dia akan mencapai ini? Cao De menjilat mulutnya. Untuk sesaat, beberapa orang terdiam, tetapi mereka selalu merasa ada yang salah. Apakah Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada penjahat muda yang memalukan ini? Namun, beberapa dari mereka tidak berhasil, dan reaksinya menjadi lebih intens. Mereka sangat marah dan memarahi Cao De karena terlalu memalukan. Ini adalah balas dendam atas kebaikan. Apakah Anda melihat apa yang saya lakukan tadi? Saya jelas memenangkan si kembar Jinwu. Namun, ketika saya menemukannya berhasil menerobos, saya memberinya kesempatan untuk tidak ikut campur. Integritas tinggi dan sopan santun seperti ini dapat ditemukan di seluruh medan perang. Anda dapat menemukan yang lain untuk dicoba. Chu Feng berteriak pada kedua kubu. Setelah mendengar ini, beberapa orang tidak senang, tetapi beberapa terdiam. Dia benar, jika mereka ikut campur sekarang, pemimpin bangsa Jinwu, apalagi evolusi, hampir menjadi legenda, yaitu, hidup mereka tidak dapat diselamatkan, pencerahan mereka akan terganggu, dan seluruh orang akan hancur. Namun, para penjahat muda di Yongzhou sangat memuji diri mereka sendiri sehingga mereka bahkan meluruskan integritas mereka. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Apakah orang yang benar-benar bermartabat akan memuji dirinya sendiri seperti itu? Terikat. Pada saat ini, Chu Feng melambaikan tangan dan meminta para evolusionis dari kubu Yongzhou untuk mengikat para pemimpin bangsa Jinwu. Anak laki-laki dengan rambut pirang panjang itu sangat tidak rela. Dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan semua musuh pada level yang sama. Dia merasa sangat kuat. Apakah dia hanya mengakui kekalahan? Apakah kamu pikir kamu kuat? Anak buahku hanyalah pecundang. Jangan tidak yakin. Chu Feng berbicara dengan lemah. Pemimpin bangsa Jinwu benar-benar berdarah panas untuk sementara waktu. Dia ingin bertarung dengannya di sini tanpa diancam olehnya. Mengenai jarak, orang-orang di Hezhou di barat dan Zanzhou di selatan berteriak dan marah, yang hampir membangkitkan kemarahan publik. Bunuh dia dan ambil orang jahat yang oportunis ini. Beberapa orang berteriak, berpikir bahwa para pemimpin bangsa Jinwu akan dengan mudah membunuh para remaja yang penuh kebencian di Yongzhou. Pada saat ini, Chu Feng menunjukkan semangat dan darahnya, yang berkumpul bersama. Sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Namun, pemimpin bangsa Jinwu dapat melihatnya dengan jelas, karena itu ditujukan padanya. Dia terkejut membuka pupilnya. Dalam perpaduan darah dan roh,
ada seorang pemuda yang menatapnya seolah-olah dia berdiri di era perintis, dikelilingi oleh ki yang kacau dan menginjak wilayah kuno yang rusak. Pada saat ini, pemimpin bangsa Jinwu merasakan tekanan yang sangat kuat, dan dia hampir mati lemas. Untuk sesaat, dia mengerti bahwa ini adalah orang suci yang hebat, dan orang suci yang sedang bergerak menuju kesempurnaan yang luar biasa. Dikatakan bahwa ketika orang seperti itu mencapai titik tertentu, dia dapat kembali ke sumbernya dan menjelajahi rahasia asal-usul langit dan bumi. Penjahat muda ini, sekarang dia ada di sini. Pemimpin bangsa Jinwu terkejut sejenak. Dia akhirnya tahu mengapa saudara perempuannya membiarkan pihak lain membawanya pergi begitu dia menembak. Ini adalah hasil dari berguling langsung. Itu ditekan sampai mati, bukan energi dari perangkat terlarang apapun. Dia juga menyadari bahwa sebelumnya, pemuda Yongzu tampaknya oportunis dan mengambil beberapa benih yang kuat. Itu bukan kerusakan atau kecelakaan. Itu didasarkan pada kekuatan nyata dan pasti akan memenangkan kemenangan besar. Dia tahu bahwa meskipun dia kuat dan dapat bersaing dengan pemuda Yongzu, dia pasti akan kalah. Ketika dia memikirkan ini, dia menghela nafas. Pemimpin bangsa Jinwu mengakui kekalahan dan ditangkap dengan tangan terikat. Di kejauhan, orang-orang di Hezu dan Zanzu gempar. Mereka sangat bersemangat, dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan merasa tidak dapat diterima. Pemimpin yang begitu kuat dari kebangsaan Jinwu, bakat Tianzong, hampir menjadi mitos dalam mitos tadi. Dia hampir menerobos di tempat. Dia telah membuktikan dirinya. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Di mata banyak orang, ini benar-benar disayangkan. Ini sepenuhnya merupakan hasil dari ancaman penjahat muda di Yongsu. Para pemimpin kebangsaan Jinwu menyerahkan duel untuk saudara perempuan mereka. Ini memalukan. Tianzong Jinwuzi, bentuk embrio dari generasi pamungkas yang menjulang tinggi, benar-benar mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Aku sangat tidak nyaman. Adik laki-laki dari kebangsaan Jinwu, aku mengerti kamu. Kamu adalah saudara yang baik dan saudara yang baik. Aku juga ingin menjadi saudara perempuanmu. Medan perang benar-benar kacau, banyak orang berteriak, dan beberapa evolusionis wanita mengeluh tentang keluhan dari kebangsaan Jinwu. Adapun para petinggi Kamhezu di barat, Tianzun secara pribadi dan diam-diam telah menghubungi Qirong untuk memastikan keselamatan para pemimpin bangsa Jinwu, dan kondisinya akan mengikuti Yongsu. Medan perang diperdebatkan dengan panas dan gelisah. Hanya para pemimpin bangsa Jinwu yang tersenyum pahit dan mendesah sendiri. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan pemuda Yongsu, dan saat ini, dia telah sepenuhnya memahami apa yang ingin dilakukan Cao De. Ini adalah kebencian yang khas. Jika Anda ingin memaksa semua master tingkat benih untuk berakhir, Anda harus melawannya. Dia telah melihat dengan jelas bahwa Cao De ingin menelan ribuan mil gas. Untuk memenangkan semua tempat rahasia, dia tidak ragu untuk salah menilai dan mengganggu orang-orang dengan segala macam kata-kata dan tindakan yang aneh. Akhirnya, dia berjudi dengannya. Dia ingin menyampaikan suara itu, tetapi Chu Feng menatapnya dengan tatapan mata, dan dia terdiam. Pada saat ini, guru surgawi Qirong juga bekerja sama dan melarang tempat ini. Para pemimpin keluarga Jinwu tahu bahwa kebenaran akan terungkap selanjutnya. Cao De kemungkinan akan membangkitkan semangat semua orang untuk mengakhiri bersama. Dia akan memutuskan dunia dan mengambil semua tempat rahasia dalam Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, identitas asli Cao De sebagai orang suci yang agung tidak dapat disembunyikan jika dia ingin menyembunyikannya. Setelah Putri Jinwu diikat, dia perlahan-lahan terbangun, tetapi dia masih sedikit pusing. Ketika dia melihat Cao De berdiri tidak jauh, dia sedikit bingung dan tanpa sadar berkata, "Aneh dan aneh, aku harus menang. Bagaimana mungkin aku sakit kepala sekarang?" Kemudian dia berteriak kepada Chu Feng, "Hei, tahanan, kamu telah menjadi tahanan. Apakah kamu menerima atau menolak?" Pada saat ini, pemimpin kebangsaan Jinwu menutupi kepalanya dengan tangannya. Dia merasa sangat malu. Kakaknya belum sepenuhnya sadar. Tidakkah kamu tahu bahwa dia telah menjadi tahanan? Untuk sementara waktu, banyak orang menertawakan dan menganggapnya naif. Chu Feng terdiam beberapa saat. Dia merasa bahwa dia sedikit bodoh dan imut. Dia sangat mirip dengan seorang teman lama, pembantu Ziluan yang diterima olehnya di tahun-tahun itu. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Dia sudah memasuki matahari. Aku harap dia baik-baik saja. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke medan perang. Ini seharusnya menjadi pertempuran terakhir.
Dia ingin melenyapkan semua orang sepenuhnya. Saat ini, memang ada teman lama yang memperhatikan medan perang. Sekarang beberapa orang terlihat berbeda, beberapa ragu dan tidak yakin, menatap sosok di lapangan. Penasaran dan aneh, semacam intuisi membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Lori kecil berambut perak, yang tumbuh di keluarga Yaxian, mengedipkan matanya yang besar dan menunjukkan warna yang berbeda. Lebih jauh, pemuda Mangniu yang duduk di leher pria kekar itu jatuh dengan cerutu di mulutnya, membakar gaun ayahnya hingga berlubang besar. Di arah lain, seseorang berbisik. Seorang pelayan tua berkata, "Nona, apa pendapatmu tentang pemuda ini? Kita sedang membicarakannya. Dia sangat jahat, dan sekarang tampaknya dia adalah penjahat besar." Gadis hari ini memperlihatkan rambutnya yang indah dan wajahnya yang cantik. Dia melihat ke medan perang dan berkata, "Baiklah, lihat lagi, gayanya agak aneh." Beberapa pelayan tua ingin mengatakan bahwa anak laki-laki itu memiliki hati nurani yang buruk. Dia tercela dan memalukan. Dia memancing kemarahan dan kebencian. Di mana kesegaran dan keajaibannya? Pada saat ini, Cao De berteriak di medan perang, "Siapa yang berani bertarung denganku? Aku, maafkan aku." Dapat dikatakan bahwa begitu kita memanggil Qianshan untuk merespons, ada raungan para evolusionis dari kedua kubu di mana-mana, dan banyak orang ingin segera melawannya. "Kalau begitu kalian semua pergi bersama." Chu Feng berteriak, membawa tangannya, berdiri sendirian di medan perang, seperti lembing emas yang dipaku ke tanah, menghadapi semua master. Tingkat benih. Di belakang, di Kam Yongsu, para pemimpin kebangsaan Jinwu melompat dalam hati mereka, dan ada sedikit darah yang bergolak untuk beberapa saat. Dia tahu bahwa gerakan Cao De yang sebenarnya akan mengungkapkan fakta bahwa orang bijak agung itu muncul kembali di dunia. Darah yang cemerlang itu akan mengguncang dunia dan ditakdirkan untuk mengguncang seluruh medan perang. SSSTT. Baik pria maupun wanita, baik yang tampan maupun yang jelek, memiliki temperamen yang luar biasa. Orang-orang ini sangat mengagumkan, atau hampa dari debu, atau kejam, atau dengan gaya Raja Iblis darah besi. Mereka semua luar biasa dalam bidang evolusi tingkat Sein. Di antara mereka, beberapa dari mereka memiliki mata yang memperlihatkan gumpalan perak untuk menjadi rantai keteraturan yang nyata, sementara yang lain memiliki mata yang kosong seperti lubang hitam. Para master tingkat benih dari Hezu di barat dan Zanzu di selatan semuanya menatap ke depan dan mengunci sosok Cao De. Gelombang aturan yang kuat menyebar, seperti gelombang kasar yang menghantam ke depan. Permusuhan mereka terhadap remaja di Yongzhou sangat kuat. Karena Perang Dunia I saat ini, pemuda kuat itu sangat ceroboh, berulang kali, oportunis, menangkap rekan-rekan mereka, dan membuat mereka merasa malu untuk mengikutinya. Sekarang dia masih berani mengancam untuk mengalahkan sekelompok dari mereka sendirian. Sungguh arogan. Hezu dan Zanzu awalnya berseberangan, tetapi sekarang orang-orang dari kedua kubu berbagi kebencian yang sama dan semuanya ingin mengalahkan para penjahat muda di Yongzhou. Tanahnya dingin dan keras, seperti tanah beku, berwarna merah tua, seolah-olah telah direndam dalam darah sejak lama. Chu Feng berdiri sendiri melawan sekelompok lawan di lapangan. Dia sangat pendiam dan tenang. Dibandingkan dengan temperamennya yang sembrono beberapa waktu lalu, dia tampak seperti orang yang berbeda, karena dia benar-benar akan melakukannya. "Namaku," dia ingin menyebutkan namanya, tetapi disela. "Aku tidak tertarik untuk mendengarkan. Siapa yang peduli dengan namamu? Aku hanya ingin menangkap dan membunuhmu." Seorang anak laki-laki berambut coklat di sisi lain berteriak. Dia sama sekali tidak memberi muka pada Cao Daseng. Di mata orang-orang ini, dia adalah bajingan yang menang dengan licik. Banyak orang merasa tidak enak padanya. Sekarang mereka ingin menangkapnya hidup-hidup, menghajarnya terlebih dahulu, lalu mempertimbangkan apakah akan membunuh atau memotongnya. Mata Chu Feng tenang. Dia terkadang sangat serius, tetapi orang-orang ini membencinya. Sekarang mereka sedang mendiskusikan siapa yang akan mengambil tindakan pertama. Sekelompok orang ingin membunuhnya sendiri, tetapi sekarang terjadi pertikaian internal. Seseorang juga menatapnya, kata-katanya ringan dan tidak sopan. "Kamu benar-benar hebat. Kekuatanmu buruk dan kamu tidak memiliki kebajikan. Kamu telah memenangkan beberapa permainan tanpa malu-malu. Jika kamu menang lagi, kita mungkin juga bunuh diri." Wajah Chu Feng tanpa ekspresi dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa bunuh diri di tanah sekarang." Di seberangnya,
pria berambut putih itu tiba-tiba tampak dingin dan hampir ingin membunuhnya. Seluruh tubuhnya bersinar, lalu seluruh tubuhnya menjadi kabur, seolah-olah dia akan berubah menjadi bilah pedang. Namun, seseorang di dekatnya segera menangkapnya dan tidak membiarkannya melakukannya dengan gegabah. Bukannya dia khawatir, tetapi orang-orang tidak menyangka bahwa dia benar-benar berlatih. Meskipun dia mungkin tidak cukup mahir dan memiliki kekurangan, itu benar-benar tidak terbatas. Itu cukup untuk membunuh orang suci teratas. Dapat dilihat bahwa bumi terfragmentasi, kekosongan terpelintir, langit penuh dengan ki pedang, dan ada pedang yang menyala-nyala di mana-mana. Seluruh langit dan bumi tampaknya ditusuk oleh cahaya pedang. Di Kam Yongsu, banyak orang suci yakin bahwa jika mereka naik, mereka akan dibunuh di tempat. Kunlong, yang diselamatkan, juga tampak jelek. Dia yakin bahwa dia tidak dapat menghentikan keterampilan pedang rahasia istana Xianjian. Jika dia naik, dia akan terbelah menjadi dua bagian. Pria berambut putih itu benar-benar orang suci teratas di bidang kendo. Dia mengendalikan ki pedang yang tak ada habisnya dan memotong ke depan. Sayangnya, dia bertemu dengan Cao De, seorang santo besar. Ledakan, tubuh Chu Feng bersinar seperti api ilahi yang tak terbatas. Seluruh tubuhnya sangat indah dan mengaduk darah emas pucat yang mengerikan. Di sekelilingnya, kilat dan guntur bersinar. Dia lahir seperti dewa dan iblis dari era terbuka. Raungan, pada saat ini, Chu Feng tidak bergerak, tetapi meraung di depan. Itu mengerikan, riak emas berubah menjadi simbol, dan ombak menghantam pantai dan mengaduk. Dalam sekejap, ada raungan di kehampaan, semua jenis cahaya pedang terus-menerus pecah, pedang ki itu hancur dalam suara ci, dan tatanan kendo meledak dengan hebat. Itu hanya raungan, energi melonjak dengan hebat, yang dapat mematahkan pedang yang tak berujung dan menakuti orang-orang. Rambut Chu Feng berkilau, dan dia menari liar tanpa angin. Seluruh tubuhnya berkilau dan mulutnya penuh dengan simbol gelombang suara yang mengerikan. Janin pedang pria berambut putih itu berdengung dan bergetar. Akhirnya, tampaknya patah. Kemudian terbang mundur dan menjatuhkan sejumlah besar darah di udara. Dia terkejut ke bentuk aslinya oleh raungan ini seperti iblis. Dagingnya jatuh ke tanah, berlumuran darah, dan terluka parah. Semua berkata, kalian pergi bersama. Chu Feng membuka mulutnya dan menatap semua master tingkat benih dengan dingin. Pada saat ini, banyak orang menghisap AC, karena pengamatan yang cermat menemukan bahwa Cao De selalu berdiri di tempat dan kakinya tidak bergerak selama pertempuran. Dalam retrospeksi, orang-orang bahkan lebih takut. Tampaknya dia hanya menggunakan satu tangan di awal, tangan lainnya selalu berada di belakang Anda. Beberapa orang terkejut dan merasa luar biasa. Dia berkata, ayo kita pergi bersama. Apa yang kamu tunggu? Lakukan. Beberapa orang bereaksi cepat, mengikuti kata-kata remaja Yongsu, menemukan langkah, langsung memulai, bersatu dan menyerang dengan cepat. Karena orang-orang ini menyadari bahwa jika mereka bertarung sendirian, mereka sama sekali bukan lawan dari pemuda kuat di Yongsu. Berdengung, dalam sekejap, palu emas ungu jatuh dengan guntur dan kilat. Itu sangat mengerikan, tetapi dia dipukul oleh Chu Feng dan terbang keluar dengan suara keras. Pada saat yang hampir bersamaan, harta rahasia, segel pembalik langit, jatuh dari langit. Itu mengerikan, meskipun itu adalah tiruan dari harta rahasia kuno, itu juga salah satu benda suci terkuat, cukup untuk membunuh semua jenis makhluk suci. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dalam menghadapi serangan yang hampir menyerbu ini, Cao De tidak menghindar dan langsung melawan dengan punggungnya. Dong, Fan Tianyin terkena dan terbang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap dagingnya. Monster macam apa dia? Seseorang kehilangan suaranya dan berseru, tetapi hatinya takut. Itu adalah senjata pembunuh besar yang cukup untuk membunuh sekelompok orang suci. Itu adalah harta karun rahasia, tetapi dia bisa menahannya dengan dagingnya. Hati beberapa orang bergetar dan hawa dingin yang tak terbatas muncul. Bukankah ini orang suci yang hebat? Suara seseorang bergetar. Pada saat ini, di luar medan perang, pupil seorang pelayan tua mengerut dan berkata kepada Zhou Si, pemuda ini jahat sebelumnya, tetapi sekarang dia benar-benar sedikit jahat. Nona, apakah menurutmu dia terlihat seperti iblis dan penjahat? Baiklah, gadis Si tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di kejauhan, Qin Yin juga muncul. Berdiri di Kam Yongsu, sepasang mata yang indah bersinar,
warna yang berbeda muncul di wajah yang tanpa cacat, menatap medan perang dan berpikir bukan gaya Chu Feng untuk tidak mencari seseorang untuk menyelesaikan masalah. Energi dan cahaya seluruh tubuhnya melonjak. Dengan suara keras, temperamen seluruh orang itu benar-benar berbeda. Gas darah emas mengepul. Pada saat ini, dia seperti tungku peri. Seluruh tubuhnya cantik, dengan cahaya keemasan melonjak. Gas darah bergulir, dikelilingi oleh kilat emas. Semua jenis cahaya menyembur keluar dari permukaan tubuhnya, membentuk atmosfer yang sombong dan menakutkan. Chu Feng mengangkat tangan dan kakinya dengan rasa tertekan. Jejak tinjunya seperti pelangi. Dia meniupnya secara langsung, seolah-olah dia bisa menembus langit biru. Pria yang mengorbankan segel pengubah surga tiba-tiba mengubah penampilannya. Dia menghindar dengan cepat, tetapi dia masih diseka oleh segel tinju Chu Feng. Bahkan jika dia memblokirnya dengan kedua tangan, dia masih berdarah. Rahang harimau di tangannya terbelah. Dia dikejutkan oleh pukulan itu, tubuhnya terhuyung-huyung, mulut dan hidungnya berdarah, dan jari-jari tangannya terbelah. Segel tinju semacam ini terlalu kuat. Itu masih hanya menggesek, tidak benar-benar mengenainya. Memikirkannya saja sudah mengganggu. Pukulan yang benar-benar ganas pasti bisa menembus daging orang suci tertinggi. Itu benar-benar tak terkalahkan. Apa yang kau tunggu? Bunuh. Seseorang berteriak dan terkejut dengan penampilan Chu Feng. Apakah ini masih orang suci? Diduga dia bisa menahan segel pembalik saat memasuki level refleksi. Sekelompok orang semuanya tampak jelek dan berada di bawah tekanan besar. Tak perlu dikatakan, mereka semua bekerja keras untuk membunuh iblis muda di depan mereka. Dalam pandangan mereka, ini adalah Raja Iblis Muda. Dia pemberani dan mengagumkan. Dia benar-benar bisa mengejutkan medan suci. Jika dia bertarung sendirian, dia tidak akan bisa mendekati siapapun. Klik, petir dan guntur, pria yang mengayunkan palu guntur emas ungu sebelumnya sekali lagi menunjukkan makna guntur yang mendalam, memegang palu cahaya ungu yang melesat ke langit dan menderu ke depan Chu Feng memegang rantai bintang yang berkilauan dan tembus pandang di tangannya dan mengayunkannya seperti bintang-bintang yang menari di langit. Bintang-bintang itu saling terkait dengan kilat dan guntur untuk menekan tempat ini. Setidaknya setengah dari orang-orang ini menderita kerugian besar. Mereka yang terkena rantai besi itu mematahkan tulang dan urat mereka serta menyemburkan darah. Beberapa dari mereka menggunakan senjata untuk melindungi tubuh mereka. Untuk sementara waktu, perisai suci dan pelindung lengan emas dewa terus retak, dan dihancurkan oleh rantai Xinghe yang mengilap. Di area ini, setumpuk harta rahasia hancur. Jika tidak, beberapa orang akan kehilangan nyawa mereka sepenuhnya. Kekosongan itu bergetar, dan ledakan suara itu mengerikan. Sama seperti satu bintang demi satu berlari, dan kemudian meledak di area ini. Ini adalah bagian yang mengerikan dari rantai kunci bintang. Bahkan jika itu dirobek dan dihancurkan oleh Cao De, itu dapat membunuh orang suci. Pada saat seperti itu, sekelompok orang dengan darah di tubuh mereka terbang terbalik, seperti terkena satu rantai dewa ketertiban dan terluka parah. Baik itu master level benih di lapangan atau evolusionis dari perang penampilan, orang-orang harus bertanya-tanya seberapa kuat pemuda Yongsu. Dia mampu memutus rantai galaksi dengan tangan kosong. Itu adalah kekacauan yang ganas. Kekuatannya mengerikan. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di tengah medan perang, ditutupi dengan cahaya keemasan yang mengerikan dari kepala hingga kaki, gas darah yang mengepul, dan seluruh orang itu seperti dewa iblis yang hebat. Rambutnya berkibar dan matanya sedingin listrik. Dia memegang rantai Xinghe dan menatap para pahlawan. Tidak menyenangkan, dia berbicara sendiri di sana. Sekelompok pria kuat level benih tampak sangat jelek ketika mereka mendengar pidato itu. Apa yang dia bicarakan, tidak cukup kejam untuk melawan begitu banyak orang suci tertinggi sendirian. Ini adalah orang cabul. Beberapa orang marah, tetapi mereka harus mengakui bahwa dia benar-benar cukup kuat. Beberapa orang semakin meragukan, apakah ini benar-benar orang suci yang legendaris? Orang suci yang hebat, kalau tidak, mengapa dia begitu mengerikan dan dekat dengan level yang tak terkalahkan? Di 4 bidang, sekelompok master level benih berbaris. Beberapa orang sehat, yang lain compang camping dan berlumuran darah, semua menatap para pemuda kuat di Yongsu. Pada saat ini, siapa yang dapat mengatakan bahwa ini adalah seorang oportunis, orang buta, orang yang pernah menentang dan membenci Cao De, dan hatinya terasa berat saat ini? Siapa kamu sebenarnya? Seorang pria berambut coklat membuka mulutnya. Mulutnya berlumuran darah.
Dia menatap Chu Feng dan memegang segel yang mengubah langit. Chu Feng terkesan olehnya. Ketika dia ingin menyebutkan namanya, pria berambut coklat itu yang memotongnya dan berkata dia tidak tertarik untuk mendengarkan. Dia peduli dengan namanya dan hanya ingin menangkap dan membunuhnya. Sekarang, pria berambut coklat itu berinisiatif untuk bertanya tentang Chu Feng. Chu Feng tersenyum dan berkata, Cao De. Sampai saat ini, para master tingkat benih di medan perang tidak benar-benar tahu namanya, tetapi mereka masih tidak tahu apa-apa tentang asal-usulnya. Namun, tidak mungkin untuk tetap tenang di luar. Di beberapa daerah yang kuat, beberapa orang berteriak. Beberapa hari yang lalu, ada desas-desus tentang orang bijak agung di Yongsu. Bahkan di kubu lawan, beberapa orang di Zanzu dan Hezu telah mendengarnya, tetapi mereka tidak mempercayainya. Bagaimanapun, makhluk ini sudah lama tidak muncul. Secara khusus, setelah duel hidup dan mati yang sebenarnya di medan perang 2 hari ini, orang-orang dari kedua kubu bahkan lebih tidak percaya. Jika ada orang bijak agung, mengapa kubu Yongsu kalah telak, menghindari perang sepenuhnya dan kehilangan muka di rumah? Sekarang, orang kuat muda itu mengaku sebagai Cao De, yang samar-samar konsisten dengan desas-desus itu. Tentu saja, ini hanya didengar oleh beberapa evolusionis, dan kebanyakan orang masih bingung. Namun, Perang Dunia I hari ini, nama Cao De ditakdirkan untuk mengguncang medan perang. Ketiga kubu itu terkenal. Perang Dunia I telah menjadi terkenal di antara semua kelompok etnis. Apakah kamu benar-benar orang suci? Di medan perang, seorang wanita berambut pirang berbicara, suaranya sedikit bergetar, dan dia tidak dapat mempercayainya. Adapun pria berambut coklat, wajahnya sudah sepucat tanah. Sebelumnya, dia meremehkan untuk mengetahui nama lawan dan ingin menangkap dan membunuh dengan tindakan praktis, tetapi sekarang tampaknya dia salah. Chu Feng tidak menanggapi. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia melirik mereka dan berkata, jumlah kalian terlalu sedikit. Kata-kata seperti ini benar-benar meremehkan sekelompok orang suci yang berbakat. Dia mengalahkan mereka sendirian, tetapi dia pikir jumlah orangnya terlalu sedikit. Sungguh tidak masuk akal, ada lebih dari selusin orang di tempat kejadian, yang jauh lebih banyak dari jumlah yang diharapkan. Orang-orang suci dari kubu Yongsu takut untuk bertarung, menghindarinya dan kehilangan keberanian darah mereka. Pada akhirnya, Hezu dan Zanzu berdiskusi dan menambah jumlah orang. Ini sama saja dengan mencabut kualifikasi orang suci dari kubu Yongsu, dan kedua kubu akan menggantikan mereka. Apa yang mereka katakan itu bagus. Medan perang adalah kolam peri terbaik untuk mengasah kejeniusan. Ciptaan semacam ini dapat dikatakan sebagai kesalahan surga. Ini membuat kubu Yongsu terdiam, dan orang-orang suci di kubu mereka sendiri benar-benar frustrasi. Medan perang ini benar-benar muncul untuk mengasah kejeniusan. Sekelompok orang sangat marah dan menatap Cao De dengan mata dingin. Apa yang bisa dilakukan orang bijak agung? Mereka adalah orang suci tertinggi. Mereka semua dipersenjatai dengan pembunuh hebat. Jika mereka bekerja sama, apakah mereka benar-benar memiliki kekuatan perang? Mereka adalah orang-orang suci teratas dalam satu kubu. Mereka adalah pemimpin semua kelompok etnis. Mereka sangat mengagumkan. Bagaimana mereka bisa mundur tanpa melawan setelah ketakutan? Jika mereka berbalik dan pergi, bagaimana mereka akan menghadapi orang-orang mereka dan berjalan di bawah sinar matahari? Selain itu, mereka tidak menganggap Cao De sebagai orang suci sejati. Mungkin mereka baru saja menginjakkan kaki di medan ini, seperti pemimpin bangsa Jinwu yang hampir mencapai mitos, tetapi belum. Hari ini, hanya keberanian dan ketekunan darah yang dapat membuktikan bahwa kita adalah orang suci terkuat. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan? Bunuh! Seseorang berteriak. Sebenarnya, mereka sudah berkomunikasi secara diam-diam. Mereka mencoba yang terbaik untuk menggunakan senjata pembunuh yang besar. Mereka harus turun dari Cao Dera. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka harus terluka parah. Mereka tidak ingin menjadi penghalang. Begitu banyak orang tidak dapat mengalahkan satu orang bersama-sama, yang membuat mereka merasa malu. Kalau tidak, ribuan tahun kemudian, generasi mendatang menyebarkan nama Cao De, dan mereka pasti menjadi latar belakang yang paling menyedihkan, menyoroti keberanian orang bijak yang agung. Mereka tidak ingin menjadi bayangan yang menyedihkan bagi orang lain. Chu Feng terkejut bahwa rantai Xinghe di tangannya hancur, dan semuanya rusak. Transpirasi material khusus keluar dan menghancurkan rantai logam. Dia adalah pemilik rantai Xinghe.
Wanita berambut ungu itu batuk 3 suap darah dan tampak pucat. Dia menggunakan mereknya untuk menghancurkan senjata yang rusak. Pada saat yang sama, yang lain menjadi gila. Mengi, bulu anak panah itu seperti pelangi, menembak satu demi satu. Ini adalah pemanah suci dari Istana Dai. Dia mengklaim bahwa anak panah itu akan mengenai musuh saat keluar. Istana Dai dikenal sebagai tempat lahirnya tembakan suci, tembakan ilahi, dan tembakan surgawi. Hampir semua penembak paling terkenal di dunia berasal dari istana ini. Hari ini, murid-murid mereka meledak. Benar saja, bulu anak panah itu mengerikan dan mendistorsi kehampaan, semuanya mengarah pada kunci Cao De. Bagi orang suci biasa, mereka benar-benar tidak dapat menghindarinya. Bulu panah itu istimewa, dipenuhi dengan kekuatan suci yang tak terbatas, dan disertai dengan pecahan-pecahan yang teratur, seperti cahaya komet yang mengejutkan satu demi satu. Kekuatannya terlalu kuat. Ledakan. Chu Feng meninju dan langsung menghancurkan bulu panah itu untuk menekan semua orang lagi. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak seperti hantu dan menghindari beberapa bulu panah. Dikatakan bahwa anak panah itu akan mengenai tembakan suci musuh, tetapi juga gagal. Ledakan. Di luar tubuh Chu Feng, sejumlah besar cahaya keemasan muncul. Itu adalah perpaduan gas darah dan energi, yang berubah menjadi energi spiral, menyilaukan dan menutupi tubuhnya. Dengan kepalan tangan Chu Feng, satu demi satu anak panah meledak. Pada saat yang sama, pada akhirnya, bahkan jika beberapa anak panah menembus, mereka tetap berada di tubuhnya. Emas, darah, dan energinya sendiri membentuk tanah suci untuk menghalangi anak panah dan membuatnya tidak dapat bergerak maju. Selain itu, anak panah ini berada 3 kaki jauhnya dari tubuhnya, yang semuanya hancur menjadi bubuk. Ini luar biasa dan mengejutkan sekelompok ahli tingkat benih. Jebak dia dan beri aku kesempatan untuk membunuhnya dengan alat Buddha. Pada saat ini, wanita Buddha dari Hezu berbicara. Rambutnya yang panjang menari-nari dan keluar dari debu di udara pada hari kerja, tetapi sekarang dia menunjukkan semangat perang yang tak ada habisnya. Dia jelas yang terbaik dari sekelompok orang. Kekuatannya tak terduga. Dia menyerang dan membunuh dengan Alufajra di satu tangan dan mangkuk biru di tangan lainnya. Bunuh. Sekelompok orang meraung dan bekerja sama dengan wanita Buddha untuk menyerang. Semua pecah. Ledakan. Sesaat, bejana-bejana suci itu beterbangan, seperti banyak meteor, jatuh dari langit dan mengepung Cao De. Chu Feng acuh tak acuh dan menggoyang-goyangkan bejana suci itu dengan tangan kosong. Untuk beberapa saat, suara-suara mengerikan terdengar. Di tengah suara gemuruh, orang yang mempersembahkan palu guntur emas ungu itu batuk darah. Karena palu guntur yang telah diperbaikinya dengan nyawanya diledakkan oleh tangan kosong Cao De, mengakibatkan ribuan guntur dan kilat yang berhamburan, menyebabkannya menderita kerugian besar. Ah, tidak, teriaknya. Ini adalah harta surga dan bumi yang dapat tumbuh bersamanya. Tidak dapat dipercaya bahwa seseorang menghancurkannya dengan cetakan tinju daging dan darah. Orang suci yang hebat. Dia yakin bahwa ini adalah mitos dalam mitos, orang suci yang masih hidup. Karena bahkan jika Anda berubah menjadi evolutor tingkat peta, sulit untuk menghancurkan palu gunturnya. Bang, Chu Feng, seperti kilat emas, meninjunya dan hampir meledakkannya. 3 lapis baju besi di tubuhnya hancur dan perisai cahaya di semua sisi hancur. Dia terbang keluar dan akhirnya menyelamatkan hidupnya, tetapi dia telah kehilangan efektivitas tempurnya. Setidaknya selusin tulang telah patah. Ledakan. Tidak jauh dari sana, seorang wanita melambaikan kipas harta karun yang cantik, kipas kaca 7 harta karun, dan angin kencang itu tampaknya runtuh dan mendistorsi kehampaan. Dia memaksa Chu Feng sehingga dia tidak bisa mendekat. Jika tidak, sekelompok orang suci akan berada dalam bahaya. Ya, pada saat ini, seseorang berteriak dan mempersembahkan menara pita langit dan bumi lagi. Dia memukul Chu Feng dengan kecepatan tinggi, membuatnya terhuyung-huyung dan tidak stabil. Tapi itu hanya itu. Tubuh Chu Feng tidak hancur dan melawan dengan keras. Hal ini membuat wajah semua orang menjadi jelek dan mengerikan. Kali ini, menara cahaya langit dan bumi menghantam jantung belakang Chu Feng, dan dia baik-baik saja. Konstitusi macam apa ini? Semuanya, ayo, seseorang berteriak, jika terus seperti ini, mereka semua akan hancur. Semua jenis senjata beterbangan dan semua jenis senjata suci bersinar, menutupi langit dan menjebak Cao De di dalamnya. Pada saat ini,
wanita Buddha yang datang ke Hezu akhirnya menemukan kesempatan untuk mengorbankan senjata pembunuhnya yang besar. Mangkuk biru berputar dan terbang ke langit untuk menutupi langit dan bumi yang kecil. Ledakan, itu menjatuhkan 10.000 gumpalan cahaya biru seperti pita, menutupi Cao De di bawah, dan menekannya dengan instrumen Buddha yang mengerikan ini. Ambillah, wanita Buddha di Hezu, di barat, bersorak. Dia khusyuk, penuh dengan cahaya Buddha dan tubuh emas yang cerah. Dia mencoba yang terbaik untuk mendesak mangkuk. Dengan desiran, mangkuk itu begitu misterius sehingga ingin membawa Cao De masuk. Bagus, sekelompok orang terkejut dan berteriak, ini bukan wadah suci biasa. Ini berisi sifat Buddha yang menakjubkan. Ini sangat istimewa dan melampaui kategori bejana suci. Chu Feng minum dengan keras, rambutnya berantakan, dan seluruh tubuhnya seperti dewa iblis yang agung. Dia meledak menjadi cahaya yang tak terukur, dan semua jenis simbol mekar di sekelilingnya. Dia menghentikan peralatan Buddha yang mengerikan dengan hisapan seperti lubang hitam, berdiri di luar mangkuk biru dan tidak masuk. Selain itu, dia mengayunkan tinjunya saat ini, yang sangat agung, seperti makhluk hidup di era yang kacau, membuka dunia untuk meledak melalui masa depan yang kekal. Darahnya melonjak, dan dengan satu pukulan, mangkuk itu bergetar hebat dan langsung berubah bentuk. Bagaimana mungkin, bahkan pupil gadis Buddha itu menyusut dan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah harta karun dengan sifat Buddha. Apakah itu akan meledak? Yang lain terkejut dan terkejut, orang suci yang agung. Dia adalah orang suci agung yang legendaris. Beberapa orang berseru bahwa pada saat ini, tidak ada keraguan. Cao De benar-benar orang suci dan mengejutkan seluruh hadirin.